juga ada sales marketing, incubation framework. Lalu bukan cuma itu aja, beliau juga memiliki berbagai sertifikat. Di antaranya ada Telkom Certified, Integrated Marketing Fundamental, ada juga Project Management, Google Certification, lalu juga ada Professional Scrum Master, juga ada Telkom Certified Account Management Digital Marketing, dan beliau sekarang menjabat sebagai Economic, Legal, and Governance Manager Telkom CSR Center. Mari kita sambut Ibu Alin Zivana. Tepuk tangan Ibu untuk Ibu Alin. Ibu Alin, apakah sudah join dengan kita? Sudah, Oh, join. Halo. sudah. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar? Waalaikumsalam. Baik, Alhamdulillah. Apa Baik. kabar, teman-teman? Teman-teman apa kabar tuh? Ditanyain. Ibu Tetap domisili di semangat tapi kan ya. Kenapa? Semangat. Ibu domisili di Iya, Bandung? iya di Bandung, Takom Bandung, Oh, Japati. gimana Ibu Bandung cuacanya? Agak-agak mendung sih, Mendung ya. gitu. Ya, Jangan tapi aman-aman. aman. Oke, gimana Ibu kerjaan Oke. tadi di kantor? Aman semuanya, Bu? Alhamdulillah aman. Kita sekarang lagi ada program juga nih sama kayak teman-teman. Kita ada nama program Village, Social Innovation untuk mahasiswa juga gitu. Jadi relate juga sama yang dikerjain sekarang. Oh, gitu. Jadi Ya, alhamdulillah semuanya aman ya, Bu, untuk kerjaan hari ini ya. aman-aman. Aman-aman. Oke. Oke, Ibu, sebelum kita mulai untuk ke acara utamanya nih, saya mau ingetin dulu ke teman-teman buat ada QR code nih, kalian bisa scan QR code untuk sesi tanya jawab nanti. Oke, nanti kalian bisa eh, masukin pertanyaan kalian lewat scan QR code. Diusahakan dalam bahasa Inggris ya, tapi nanti tetap kita akan membahasnya dengan Ibu juga. Ibu Alin akan menjawabnya dengan bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa dalam bahasa Inggris nggak apa-apa, tapi diusahakan dalam bahasa Inggris. Oke? Kayaknya nih kita masih sedikit harus menunggu dulu Ibu nih karena yang teman-temannya kayaknya baru masih makan kayaknya nih ada yang baru makan gitu ya atau ada yang baru selesai sholat juga gitu. Jadi mungkin sambil kita nunggu nih boleh kita ngobrol-ngobrol dikit aja ya Bu ya. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Oke, Ibu. Saya kan udah lihat nih profil Ibu ya. Tadi saya sudah lihat PPT dari Ibu itu. Pertanyaannya cuma satu nih Bu ya. Dari sekian, Ibu kan punya banyak experience, terus prestasi Ibu banyak. Ibu waktu sebagai mahasiswa ITB itu gimana sih membagi waktu? Karena pasti Ibu juga dulu sebagai anak muda ya pasti punya hobi gitu. Waktu luang sama teman gitu. Dengan banyaknya prestasi dengan kegiatan Ibu, Ibu gimana sih membagi waktunya, Ibu? Ya, bagi waktunya ya mungkin dulu saya nggak seberuntung teman-teman sekarang ya. Kalau anak-anak sekarang tuh begitu banyak program yang saya lihat ya, begitu banyak program pengembangan diri, terus capability building, bahkan ada program incubation gitu ya yang bisa teman-teman ikuti gitu ya. Nah kalau zaman saya tuh belum ada tuh kayaknya program-program gitu ya. Jadi yang bisa dilakukan ya kita upgrade diri secara bareng-bareng gitu ya dengan teman-teman di kampus gitu. Selagi kita juga ngejar IPK ya tentunya agak-agak susah ya dapat IPK 3 di ITB gitu ya. Jadi sambil belajar juga terus sambil sosialisasi juga ikut apa namanya kemahasiswaan gitu ya. Terus juga belajar bareng gitu ngasah social skill kita, communication skill kita dan akhirnya memang pengalaman saat mahasiswa itu sebenarnya ketika kerja itu lumayan kepake sih ya sebenarnya gitu. Oke. Pengalaman organisasi pertama Ibu saat di ITB itu apa sih, Bu? Saya ikut bidang kemahasiswaan di unit ya tentunya gitu ya. Himpunan, kalau teman-teman di kampus pasti punya ya himpunan di jurusan. Kebetulan kita ada namanya Himafi, Himpunan Mahasiswa Fisika. Saya di S1 dulu di Science gitu. Saya ikut di situ dan di situ sangat diajarin untuk leadership ya gitu. Gimana cara kita bisa jiwa kepemimpinan gitu ya, menghandle suatu project gitu. Terus juga ketika ada adik-adik yang masuk kita juga
ikut juga gimana cara bisa membantu mereka untuk bisa lancar gitu ya untuk apa namanya OS pertamanya gitu di kampus. Dan tapi juga nggak belajar-belajar terus ya gitu. Juga Iya, ada pastinya ya, having Bu ya. fun-nya. Iya, Iya, kalau nggak stres gitu ya. Having pastinya fun-nya Ibu. ikut unit-unit kesenian. Karena Oh, saya kebetulan dari Minang gitu ya, uni-uni gitu dari Sumatera oh, orang Barat. awak. Oke. Orang awal, saya dari asli dari Bukit Tinggi, jadi saya ikut unit kemahasiswaan Minang gitu ya. Jadi kita Oh, belajar oke. menari gitu, belajar alat musik dan untuk UKM Minang di ITB juga cukup berprestasi ya. Sempat diundang juga ke luar negeri untuk perform seperti itu. Gitu. Ibu ternyata orang awak, saya Hmm. juga orang awak, Ibu. Saya juga orang Bukit Oh Tinggi. sama, Jadi sama. reunian. Tapi saya kuliahnya saya juga kuliah di Bandung, Ibu. Saya kuliah di Oh Bandung, iya. tapi Bandung agak gitu. Namanya Jatinangor, Ibu. Kalau Ibu tahu, Oh Jatinanger, Unpad, Jatinangor, Ibu. tetangga Unpad, kah? benar. Oh iya Tetangga kita, tetangga, Bu. tetangga. Iya, saya juga ikut kesenian Minang juga waktu itu, Bu. Jadi Oh itu iya, memang seru lumayan kan? membantu ya. Jadi punya teman Iya. sekampung juga gitu ya. Jadi Iya nggak mengobati kesepian ini juga. ya, mengobati kangen pulang kampung ya karena kan Kampung tiket ya. mahal ya pada saat Iya itu. benar. Gitu. Oke, satu lagi Bu pertanyaan saya. Iya, Dari boleh. bukan S1 dan S2 di ITB nih Hmm. Bu. Di kalau di kampus itu menurut Ibu organisasi apa sih yang menurut Ibu bakal kepake banget nih di dunia kerja gitu? Pengalaman Yang tadi ya, pengalaman. organisasi yang kepake banget tuh yang di kemahasiswaan. Jadi seperti ikatan alumni gitu. Sorry, ikatan alumni udah lulus ya. Apa namanya yang di kemahasiswaan di unit kampus tuh ada himpunan yang jurusan. Terus juga ada yang kabinet mahasiswa. Kalau di TB namanya ada KM ya, kabinet Oke. kemahasiswaan itu yang melingkupi seluruh jurusan. Itu kalau bisa masuk situ keren banget karena udah kayak kepresidenan gitu ya. Jadi ada menteri-menterinya gitu. Jadi teman-teman ikutin aja harus bisa bagi waktu karena sebenarnya saya ya kalau nyari-nyari intern gitu ya untuk masuk ke unit saya sebenarnya saya nggak ngeliat IPK Mas. Jadi saya nggak karena IPK anak-anak sekarang tuh wow banget ya. Eh, almost 4 gitu ya, almost perfect. Jadi sebenarnya saya nggak ngeliat IPK. Yang saya lihat nggak juga kampusnya sebenarnya to be honest ya. Yang saya lihat adalah pengalamannya. Satu saya lihat pengalaman di kuliahan dia ngapain aja, kemahasiswaan, bikin project. Nah, itu saya appreciate banget gitu ya, leading project. Terus ada improvement yang mereka bikin, ada metriknya. Kalau mereka kasih metrik tuh saya suka banget gitu ya, successful. Misalnya bisa holding sekian orang untuk ikut agenda, bla 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 gitu. Saya ngeliat metrik itu dan satu lagi certification ya, itu penting banget. Jadi teman-teman ketika kuliah itu banyak ambil sertifikasi bisa online gitu ya teman-teman ambil gitu ya atau teman-teman ambil yang lokal global kalau kalau ada dananya ambil banyak-banyak karena nanti yang kami cari di dunia profesional adalah spesifikasi gitu. Spesifik kalian memahami suatu ilmu tuh spesifik gitu karena for general itu sudah terlalu banyak gitu ya ada ChatGPT juga ada AI juga tapi Iya. spesialis itu yang kita cari sebenarnya jadi Oh, banyak-banyak ikut sertifikasi gitu. oke. Jadi kalau misalnya tuh ada Mas Fahrul tuh, aku malah nggak ikutan organisasi, agak nyesel nggak ikutan organisasi. Tuh teman-teman, belajar dari Mas Fahrul tuh, yang sekarang audiens kita ini kebanyakan mahasiswa kan Bu. Jadi tuh Iya, belajar dari Mas Fahrul tuh, agak nyesel katanya nggak ikut organisasi iya, gitu. iya. Karena sekarang itu soft skill sekarang juga penting ya Bu ya, lebih penting ya. Penting banget. Bahkan Iya, sekarang tuh ada ini loh, ada sekolah khusus buat anak-anak PG, TK itu leadership schools. Jadi diajarin itu tuh dia leadershipnya. Gimana cara anak PG itu bisa presentasi, bikin PPT sendiri gitu ya. Presentasi, terus mereka bahkan hands on ke desa-desa atau ke sekolah lain untuk bisa present eh, social projectnya. Itu keren jadi banget. Jadi benar-benar menyiapkan teman-teman, ya. soft skills kita ya gitu. Iya, jadi kalau kita nggak keep up, kita akan ketinggalan sama Gen Alpha nanti. Iya, nanti ini Gen Gen Z Z nih akan ya. ketinggalan sama Gen Alpha. Ada Iya, Gen Beta Gen juga nih Alpha. 2025. Anak saya Iya, baru lahir Gen Beta nih. jadi benar-benar Gitu. persiapannya harus banyak juga ya. Salah satunya yang Ibu bilang tadi Yes. sertifikat juga ya. Saya Mm-mm. juga sih Bu waktu Bener. kuliah saya juga sertifikat nggak banyak ngambil. Jadi padahal ternyata di dunia pekerjaan itu sangat dilihat sekali ya Bu ya. Sangat-sangat Calon banget, kandidat ini Mas. punya sertifikatnya berapa banyak apa saja gitu ya. Jadi Iya, iya. IPK besar itu udah nggak menjamin No.
Oke, jadi Enggak, saya to be kampus honest juga saya enggak ya, Bu? Ya? nggak ngelihat IPK. Saya lihat kampus, Oh, ya oke ITB gitu. Tapi the second question is bisa apa sih, udah ngerjain apa sih gitu. Success story apa sih yang sudah mereka kerjain gitu sih. Kalau saya ya lebih ke situ dan semua senior leader sekarang arahnya ke situ. ah, Ya, jadi sekarang teman-teman yang bukan dari kampus favorit gitu ya, atau nggak apa-apa, IPK-nya IPK-nya nggak apa-apa. belum tiga koma Hmm, delapan gitu, yang jangan nggak berkecil hati harus, ya Bu ya, nggak bukan harus, menjadi nggak harus. iya kan? Tuh sekarang udah ada Yes, Ibu sendiri yang memberikan pengalaman ya Bu ya, share juga ketika mengambil kandidat tuh persyaratannya apa saja seperti itu ya Bu. iya, Oke, iya, ya. kita kayaknya udah bisa dimulai nih Bu untuk hari ini. Partisipannya Oke, sudah lumayan banyak. Oke, untuk Ibu dipersilakan untuk hari ini keynote session-nya. boleh saya izin share screen ya. Boleh, silakan Ibu. Boleh saya tahu durasinya berapa lama? Eh, Ibu, kira-kira berapa lama Ibu? Karena saya ada role play sebenarnya Mas. Tapi nggak tahu, mungkin nggak bisa semua gitu. Cuman nanti di-cut aja ya sampai role play keberapa bisa dijalanin ya. Di akhir Siap sih Ibu. nanti Iya, sebelum sejam nggak Q&A. apa-apa sih Bu. Boleh ya, coba Boleh. sejam ya. Iya, iya Ibu. Oke, nanti tolong Silakan Ibu. notif Iya, ya. Ini udah ke share screen atau belum? Udah kali ya, udah sudah ke Ibu. share screen. Yang ke Sudah, share Ibu. screen yang gede apa yang kecil nih? Yang gede kan? Yang gede Ibu. Yang gede, oke. Iya. Oke, boleh saya mulai, Mas Fauzan? Silakan Ibu, silakan. Oke, good evening everyone. Selamat malam teman-teman. Kita coba sharing-sharing ya pada malam hari ini. Terima kasih banyak udah 40 lebih nih teman-teman berpartisipasi untuk live keynote speaker hari ini. Terima kasih juga kepada UD Impact untuk kesempatannya gitu ya. Dan hari ini tuh saya senang banget karena saya mau sharing tentang cracking the code how to make investors say yes to your idea. Karena pada dasarnya saya punya pengalaman juga sebelumnya gitu menginkubasi startup, digital startup, including social startup gitu ya. Dan saya juga mereview ratusan pitch deck ya untuk bisa difunding oleh Telkom. So tidak berlama-lama kita langsung saja gitu ya. Perkenalan tadi udah sedikit di-spill sama Mas Fauzan. Perkenalkan saya Alin. Expertise-nya more than 14 years gitu ya. Experience ada di marketing gitu ya, digital innovation, gitu, incubation, dan saat ini saya spesialis di Social Responsibility Center ya di PT Telkom Indonesia. Kami memiliki komitmen untuk memberikan apa namanya bantuan gitu ya secara sosial dan saya spesifiknya di ekonomi. So uh, let's get Ibu, mohon started. maaf, Tapi kayaknya yang ya, ke-share itu adalah presenter view-nya, Bu. oh gitu, iya makanya tadi saya Iya. nanya ya sebentar ya, bentar, 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 bentar ya, ya harus ngulang dulu. Oke. Udah ya, udah ketampilkah? Teman-teman udah kelihatan belum nih? Udah ya, Udah udah kelihatan? kelihatan? Mas Fauzan, Coba. yang gede apa yang kecil nih? Nah, udah tuh, udah Bu. Udah Yang kasih gede ya. jempol. Iya, yang gede sekarang, Bu. Oke, oke, oke. Oke. Bisa dilanjut, Ibu. Oke, mohon maaf tadi sampai perkenalan ya. Oke, boleh nggak kalau aku tuh pengen kenal dulu sama temen-temen ya di sini gitu. Boleh sebentar aja coba apa namanya scan barcode. Ada beberapa isian. Aku pengen tahu dulu nih expected temen-temen tuh di session ini ada apa aja. Boleh ya Mas Fauzan ya? Silakan, Ibu, Tiga silakan. Ayo, tiga menit. teman-teman, Oke. silakan di scan QR code-nya nih. Tolong diisi nih. Boleh ya diisi. Aku pengen lihat dulu nih teman-teman udah
pernah bikin startup belum ya gitu ya. Kira-kira teman-teman tuh dalam membuat pitch deck tuh apa sih yang menjadi kesulitan dan apa sih concern dari teman-teman agar pitch decknya bagus gitu ya, atau kesulitan dalam bikin pitch deck untuk bisa expected apa mendapatkan expectation dari investor tuh apa sih yang menjadi kendala? Boleh ya diisi. Sebentar aja. Coba saya intip dulu jawabannya. Oke, udah 5 orang. Ayo dibantu isi lagi. Terus ada pertanyaan, have you ever tried building a startup? Pernah nggak sih bikin startup? Oh, belum nih, tapi tertarik gitu ya. Terus kalau misalnya udah pernah, kira-kira apa sih the biggest challenge nih yang kalian hadapin sekarang ya? Walaupun mungkin kalian tahapannya, kalau saya baca itu sebenarnya sudah tidak di tahap ideation ya. Kalian sudah bikin prototyping dan kalian mencoba untuk apa mendapatkan traction ya, early traction. Nah, kira-kira apa sih the biggest challenge or failure ya kalau misalnya udah bikin? Oke, ada modal investor ya challenge-nya. Terus ada ternyata solutionnya tidak menarik di pasar. Ada market condition. Oke, ada yang bangkrut juga ya ternyata. Oke, nggak apa-apa. Lalu, how confident do you feel when presenting your idea to investor? Kira-kira confidence level teman-teman gimana nih? Kalau mau presentasi nih idenya ke investor, harus pede ya kalau ke investor tuh gitu. Apalagi teman-teman harus belajar elevator pitch ya gitu. Elevator pitch itu kayak 3 menit kalian bisa jelasin gitu ya. Kira-kira gimana nih ide kalian gitu ya. Ketika misalnya kalian ketemu investor gitu ya di bawah mau naik lift bareng sampai apa kalian nyampe ke tempat kalian lantai berapa itu kalian harus bisa jelasin idenya ke investor dan harus menarik. Nah, kira sepede apa nih kalian bisa presentasi idenya? Terus the biggest worry apa nih kalau pitch ke investor? Boleh dibantu isi. Kira-kira mungkin takut misalnya tadi idenya tidak terdeliver dengan baik gitu ya, investor tidak bisa menangkap poin kalian atau misalnya waduh ada kendala bahasa nih misalnya seperti itu ya. Waktu itu ada teman-teman startup games susah nih pakai bahasa Inggris gitu ya karena kan investor untuk games itu dia global sih ya, untuk publisher dia nggak ada di lokal biasanya dikit gitu. Kira-kira apa nih yang kalian takutkan gitu ketika pitching ke investor? Ada yang jawab keblunderan apa nih keblunderan? Mungkin sulit gitu ya untuk menjelaskan maksud ke investor. Terus ada di sini ngisi founders background. Oke. Oke. Oke, kalau misalnya ditanya sama investor bingung nih mau jawab apa gitu ya. Oke. Oke. Terus topik apa nih yang ingin kalian explore more and deeply hari ini? Kira-kira apa nih yang tadi ya? Kira-kira mau apa nih? Aku sulit nih kayak meyakinkan investor gitu ya. Aku sulit nih misalnya untuk bisa apa namanya jawab pertanyaan based on data tuh gimana meyakinkan gitu. Boleh diisi? Oke, ada yang jawab product validation. Ada lagi willingness investor to invest. Oke. Oke, cukup ya. Sepertinya saya udah dapat gambaran nih dari teman-teman gitu apa yang mau dieksplor di malam hari ini. Tadi ya saya nangkepnya teman-teman tuh masih sulit gitu ya untuk bisa meyakinkan investor gitu ya, untuk bisa menjelaskan ide kalian gitu, untuk meyakinkan mereka menjawab pertanyaan mereka based on data. Terus juga masih sulit untuk bisa memvalidasi problem. Nah, jawabannya ada di sesi pada malam hari ini. Mohon untuk disimak ya. Oke. Oke. Yang pertama gitu ya, saya buka dengan tagline bahwa what Indonesian investor really look for in a pitch deck. Sebenarnya apa sih yang dicari investor gitu ya melalui pitch deck kalian gitu ya. Sebenarnya apa yang kalian lakukan saat ini itu sebenarnya sudah inline gitu ya karena Indonesia sendiri itu memang saat ini sedang bergerak gitu ya menuju ekonomi hijau atau green economy gitu ya. Kita saat ini menghadapi krisis energi, ada degradasi lingkungan gitu dan tekanan transisi juga menuju sustainability gitu ya. Dan karena itu
sebenarnya gitu ya, semakin banyak loh investor saat ini, baik itu lokal ataupun global investor itu sedang mencari impact driven founders ya, terutama di sektor energi dan lingkungan yang saat ini teman-teman jalani gitu ya. Tapi satu hal sebenarnya yang menjadi fokus gitu ya dari investor gitu. Apa coba kira-kira? Apa sih yang menjadi fokus gitu ya? Nah, sebenarnya investors itu dia tidak membeli teknologi, they're not buying the solution, complex solution gitu ya. Tapi investor itu sebenarnya buying clarity, kejelasan, masalah yang kalian angkat, kapabilitas kalian sebagai founder, bagaimana kalian bisa mengeksekusinya gitu ya. Itu sebenarnya yang dilihat oleh investor. Sehingga pada malam hari ini coba saya rangkum gitu ya materi menjadi 9 rules, gimana ada 9 rules yang bisa kita pelajari, teman-teman implementasikan untuk bisa membuat impactful pitch deck untuk bisa menarik investor. Yang pertama yaitu show clarity of the problems gitu ya. Investor ini sebenarnya ingin melihat bahwa masalah yang kalian angkat itu masalah yang nyata, terukur, urgent gitu ya. Dan di sini coba saya rangkum menjadi framework CMU. CMU itu bukan S-nya ya, tapi C ya. C dibaca C gitu. Masalah itu harus clear gitu ya. Harus terstated gitu ya. Harus bisa dapat disampaikan sesimpel mungkin gitu ya. Bahasanya langsung gitu ya. Tanpa jargon-jargon teknis gitu. Dan dimengerti even for not expert gitu ya. Jadi orang yang tidak teknik, orang yang tidak teknis mengerti gitu. Masalah apa yang kalian angkat gitu ya. Dan yang kedua adalah spesifik gitu ya. Masalah yang kalian angkat itu jangan masa yang terlalu luas gitu ya, jangan yang terlalu umum gitu. Fokus saja ke kelompok tertentu, kondisi tertentu, situasi tertentu yang kalian bisa manage gitu ya. Karena kan kalian juga punya keterbatasan resource, kalian punya keterbatasan waktu gitu ya, sehingga kalian harus fokus kepada masalah yang benar-benar bisa untuk kalian intervensi. Lalu berikutnya adalah measurable gitu ya. Masalah itu harus yang masalah kalian angkat itu harus bisa kalian buktikan dengan angka, harus bisa terukur gitu ya. Seberapa parah masalah yang kalian angkat, seberapa urgent masalah yang kalian angkat, itu harus bisa terukur. Dan harus evidence based gitu ya. Ada bukti-bukti lapangan, real yang terjadi di lapangan gitu. Yang ini bisa kalian lakukan based on research tentunya gitu ya. Kalian research on this pakai data, kalian interview langsung ke lapangan, kalian tanya langsung ke real users untuk validation the problems gitu ya. Jangan berangkat dari assumption gitu ya, sehingga investor itu pengen tahu gitu ya, how you know this is a real problem that matters. Tahu nggak sih si founders ini masalah yang benar-benar terjadi di lapangan gitu. Itu sebenarnya yang dicari oleh investor gitu. Satu lagi karena ini adalah social innovation, saya tambahkan U gitu atau urgency gitu. Ini adalah seberapa urgent, seberapa mendesak sih masalah yang kalian angkat. Apakah ketika masalah ini kalian tidak angkat akan berdampak gitu ya? Atau ketika masalah ini kalian selesaikan, apakah ini bisa menyelesaikan permasalahan yang memang harus diselesaikan saat ini juga. Jadi urgency menambah poin juga gitu ya untuk pitch deck khususnya untuk social innovation. Seperti itu. Ini contoh di bawah yang saya coba stated gitu ya, yang memiliki unsur CMU ini gitu ya, di mana ada angkanya, ada datanya, ada spesifik atau target kelompok yang ingin diselesaikan gitu, ada permasalahannya real gitu, dan kalau nggak diselesaikan akan berdampak buruk gitu ya. Kalau misalnya sampah ini terus tidak dipilah-pilih gitu ya, sehingga nanti akan menumpuk dan juga nanti akan menyebabkan permasalahan lingkungan yang sangat besar. Nah, ini adalah contoh problem statement yang clarity gitu ya, yang sangat disukai oleh investor. Tapi habis itu gimana gitu ya? Kalau habis kita punya problem clarity, problemsnya sudah jelas, loncat nggak sih ke solusi? Nah, ini yang suka banyak salah ya dari teman-teman founders ya, khususnya untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman students gitu, karena langsung jump in ke solution. Tapi sebenarnya setelah kita mendapatkan clarity of the problems, rule number 2 sebenarnya adalah identify your real beneficiaries gitu ya. Kita harus nentuin dulu gitu, siapa sih penerima manfaat dari masalah yang diangkat ini gitu ya. Jadi karena nggak semua orang loh yang terkena masalah ini itu sama gitu dampaknya gitu. Nah, kalian itu harus bisa mengidentifikasi kelompok mana yang benar-benar paling terdampak gitu, yang benar-benar membutuhkan solusi secara cepat gitu. Nah, bagian ini sebenarnya akan membantu kalian gitu untuk memahami siapa sih yang benar-benar mengalami masalahnya, seberapa besar sih dampaknya, siapa sih yang merasakan manfaat paling besar jika ini diselesaikan gitu ya. Itu dinamakan beneficiaries atau penerima manfaat.
Nah, untuk bisa memvalidasi siapa sih beneficiaries atau penerima manfaat dari solusi yang bakal kalian bikin nanti gitu ya. Kalian bisa cek using question checklist yang saya buat di bawah ini. Ada beberapa pertanyaan yang harus terjawab gitu ya. Kalau misal pertanyaan ini terjawab tiga, minimal 3 sampai 4 kriteria ini terjawab yes gitu ya. Berarti itu adalah beneficiary atau penerima manfaat dari solusi kalian. Yang pertama, itu adalah siapa sih yang paling sering mengalami kerugian gitu ya. Pertanyaan ini sangat membantu kalian untuk mengidentifikasi kelompok yang mengalami dampak paling nyata. Itu baik kerugian ada finansial, bisa kerugian waktu juga, kerugian energi, ataupun kualitas hidup mereka terdampak dari masalah tersebut. Yang kedua, siapa yang hidupnya berubah kalau masalah ini diselesaikan gitu ya. Kelompok yang akan merasakan perubahan paling signifikan ini adalah target beneficiary yang paling tepat. Nah, yang ketiga, siapa yang paling vokal mengeluh dan juga mencoba mencari solusi alternatif gitu ya. Biasanya yang sudah paling terdampak, mereka mengeluh, mereka akan mencoba cari alternatif, but it doesn't work gitu ya. Jadi nggak jalan nih alternatif itu. Nah, inilah yang merupakan beneficiary atau pemanfaat yang sangat mendesak dan penting untuk bisa kalian solusikan seperti itu. Dan terakhir, siapa yang menghabiskan biaya, waktu, tenaga paling besar akibat masalah ini gitu ya. Semakin besar beban yang mereka tanggung dari masalah itu, maka itu akan menjadi semakin prioritas kelompok tersebut untuk menerima manfaat dari solusi kalian gitu. Jadi contohnya yang melanjutkan contoh tadi gitu ya. Jadi urban mid class households who spend 200K and 400K per month ini adalah target beneficiaries yang sesuai gitu ya dari masalah pilih-pilih sampah tadi yang kalian angkat menjadi masalah. Oke. And rules number three gitu ya, setelah tadi tahu beneficiariesnya gitu ya, kita belum bisa jump in ke solusi dulu ya gitu, karena langkah berikutnya adalah kita harus memastikan dulu pasar yang kita masukin nanti itu benar-benar ada. Jangan-jangan nih fantasy belaka nih gitu ya, penerima manfaatnya ada, masalahnya clear gitu ya, tapi ternyata marketnya kayaknya too good to be true gitu. Nah ini juga menjadi concern dari investor ya untuk melihat apakah ada marketnya cukup besar atau tidak gitu ya. Nah, contoh di sebelah kiri itu adalah market fantasy gitu ya, di mana banyak founders yang mengasumsikan bahwa marketnya ada kok gitu ya, marketnya besar kok tanpa data-data yang mendukung gitu dan yakin bahwa oh semua orang ini akan menggunakan produk saya gitu ya dan pasarnya sangat besar karena Indonesia punya 280 juta orang gitu ya. Nah, ini adalah statement-statement atau data yang tidak disukai oleh investor ya gitu dan dinilai itu tidak realistik untuk bisa dicapai. Nah, sedangkan untuk market reality yang memang benar-benar dilihat oleh investor menjadi sesuatu pasar yang menarik, itu adalah market atau pasar yang dapat dihitung dari perilaku yang nyata gitu ya, dari lapangan. Ada datanya, ada willingness to pay-nya seperti itu. Dan segmen pasar ini itu dibatasi oleh siapa yang benar-benar menghadapi masalah. Jadi ada customer base-nya di situ gitu ya. Dan opportunity gitu ya atau kesempatan nantinya untuk bisa dijual produknya ke pasar itu bisa terukur gitu ya. Dalam waktu biasanya 3 sampai 12 bulan pertama. Itu adalah tahapan awal untuk bisa mengukur apakah pasarnya benar-benar bisa menerima solusi kalian atau tidak gitu dan ada juga logika dan juga evidence gitu untuk bisa mendukung angka tersebut. Nah, sebenarnya nanti ada tekniknya gitu, gimana cara benar-benar mengukur pasarnya apa gitu ya. Ada Tam Samsom nanti di slide berikutnya. Tapi at least di rules number three gitu dipastikan bahwa memang pasarnya ada, real gitu, tidak merupakan fantasy. Dan ini yang perlu kalian yakinkan kepada investor. Nah, nextnya, rules number four sebenarnya adalah kita baru mulai ke crafting solution gitu ya. Kita nggak jump in gitu. Nah, setelah ada pasarnya gitu ya, dan kita sudah bisa validasi masalahnya, pasarnya bisa dijangkau. Berikutnya adalah solusinya itu harus kita crafting solusi yang benar-benar tidak terelakkan gitu. Jadi solusi ini benar-benar yang akan menyelesaikan masalah tadi. Nah, solusi ini bakal lahir itu dari satu masalah yang jelas gitu ya beneficiary-nya nyata, penerima manfaatnya nyata gitu dan pasarnya memang sudah tervalidasi gitu ya. Makanya di sini investor itu harus berkata nanti, of course this solution makes perfect sense gitu. Jadi harus bisa meyakinkan investor bahwa solusi yang akan kalian
buat itu benar-benar bisa mensolusikan masalah gitu. Nah, di sini juga ada checklist gitu ya yang bisa membantu teman-teman gitu ya untuk memvalidasi apakah solusi awal yang kalian desain itu memang sesuai gitu ya untuk permasalahan yang diangkat tadi. Ada beberapa checklist gitu. Yang pertama adalah simple enough to explain in one sentence. Jadi, solusi kalian itu harus bisa sesimpel mungkin gitu ya, instan. Ketika kalian ngomong dalam satu sentence yang pendek gitu ya, yang singkat, itu harus bisa dicerna oleh orang gitu, mudah dipahami dan tanpa ada jargon teknis ya. Jadi jangan ada jargon-jargon teknis karena kita ingin semua orang, even non teknis, itu bisa memahami gitu. Nah, yang kedua, syaratnya itu adalah harus directly tied to the root problems gitu. Jadi harus langsung menyasar akar masalahnya gitu ya. Kalau tadi kita berbicara tentang orang nggak bisa milah-milih sampah gitu ya, berarti nanti solusi kalian harus bisa menyasar bahwa ketidakmampuan atau ketidakbisaan rumah tangga untuk memilih sampah. Jadi strict gitu ya untuk bisa menyelesaikan root problems-nya. Lalu yang ketiga gitu adalah harus align with real user behavior gitu ya. Jadi harus bisa selaras dengan perilaku dari user yang kalian sasar tadi gitu ya. Kalian harus mempelajari dulu behaviors-nya. Kelas menengah urban tadi tuh apa sih behavior-nya? Oh, ternyata dia sibuk nih. Dia cuma punya sedikit waktu untuk bisa milah-milih sampah, terus suka lupa nih buang sampah gitu, suka ditumpuk. Terus mereka tuh pengen solusi praktis, pengen ada visualisasi, itu nggak mau ada jadwal yang ribet gitu ya. Nah, kalian harus bisa mempelajari behavior dari mereka gitu, karena nanti solusi yang kalian desain itu harus bisa mengikuti perilaku dari mereka. Jadi jangan solusi kalian memaksakan mereka untuk berubah secara drastis seperti itu. Dan terakhir, easy to test and validate gitu ya. Jadi investor itu ingin solusi yang bisa cepat diuji dan bisa terukur. Nanti akan ada metrik-metrik yang mereka ukur biasanya gitu ya. Bisa aja berapa persen sih reduction dari mixed waste selama 30 hari gitu ya. Apakah ada improvement dari pick up regularity gitu ya untuk bisa mengambil sampah. Terus ada satisfaction dari household nggak sih terkait dengan sistem kalian, adoption rate-nya berapa persen dalam minggu pertama dan lain sebagainya. Jadi akan ada metrik-metrik atau successful metrik yang nanti akan diukur tuh oleh investor gitu ya. Jadi kalian harus bisa mengetes produknya, mengetes solutionnya secara cepat dan memvalidasi. Tips bangun solusi kalian gitu menggunakan MVP mindset ya, minimum viable product mindset, di mana versi pertama itu tidak harus perfect. Jadi tidak harus sempurna gitu ya. Buatlah simple, functional dan testable gitu ya selama 2 sampai 4 minggu. Satu sprint. Satu sprint itu 2 minggu gitu ya. Jadi usahakan simple, function, dan test, lalu gather feedback, ambil feedback dari lapangan, build lagi seperti itu looping gitu ya, sehingga nanti your final product itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari user yang kalian sasar. Next, rule number 5 itu kita akan masuk ke show solution fit gitu ya, how it works. Karena tadi kalian sudah membuat konsep awal dari solusinya gitu ya, kalian tidak berasal dari konsep yang mentah, sudah mikirin detailsnya. Nah, sekarang adalah gimana sih cara kerjanya gitu ya, bisa nggak sih solusi ini bekerja, bisa nggak sih menyelesaikan masalah, bisa nggak sih dipakai oleh users. Nah, ini yang harus dijawab oleh teman-teman founders gitu ya. Yang harus dijelaskan adalah bagaimana solusi yang kalian desain tadi itu bisa bekerja dari awal sampai akhir gitu ya. Komponen utamanya apa aja? Ada software nggak di situ? Ada hardware nggak? Ada operation nggak di situ? Jelasin gitu ya. Seperti apa cara kerjanya? Gimana user menggunakannya? Bagaimana solusi jika ada permasalahan yang timbul seperti itu. Nah, investor itu harus memahami gitu ya solusi kalian, ya ada checklistnya di kanan, bahwa konsepnya nggak mentah gitu ya. Dan ini tidak pada level imagination, ini levelnya real kok, bisa digunakan gitu ya, it works gitu. Dan
Solusi ini juga kalian bisa jelaskan step by step-nya dengan jelas gitu ya, bisa dieksekusi di dunia nyata. Saya buatkan juga step by step-nya dari step 1 sampai step 4 di bawah gitu ya, gimana cara mendesain pitch deck gitu untuk menunjukkan bahwa solusi yang kalian desain itu bisa benar-benar digunakan gitu ya. Yang pertama step by step walkthrough of your solution workflow. Buat workflow-nya gitu ya. Solution kalian itu seperti apa? Oh, pertama nanti misalnya users itu akan mendapatkan sosialisasi dalam bentuk kit gitu untuk membedakan mana sampah basah, sampah kering, organik, inorganik dan lain sebagainya gitu. Jadi jelaskan step by step-nya seperti apa solution kalian. Kalau misalnya ada hardware, ada aplikasi untuk mengingatkan apa namanya penjemputan sampah itu urutkan gitu ya. 1, 2, 3 tuh stepnya seperti apa, runut. Yang kedua, essential elements that from your solution is clear and works gitu ya. Tadi kalau misalnya solusi kalian itu ada aplikasinya gitu ya, terus ada operationalnya kayak misalnya ada scheduling untuk pick up sama dan sebagainya, jelaskan di situ gitu ya. Sehingga investor mengerti bahwa ada elemen-elemen yang membentuk solusi kalian. Yang ketiga adalah how user actually interact with your solution. Jelaskan bagaimana user ini bisa menggunakan produk kalian gitu ya. Apakah mereka mudah menggunakan produk kalian, mereka nggak perlu belajar khusus atau mengubah behavior untuk bisa menggunakan aplikasi kalian. Nah, ini kalian bisa jelaskan di CJM gitu ya, Customer Journey Map. Di Customer Journey Map itu akan kelihatan bahwa entry point-nya di mana gitu. Ketika mereka awal mengetahui solusi kalian, mereka onboarding gitu ya, mereka mulai menggunakan, terus berinteraksi as a daily basis gitu ya, ada kesulitan atau enggak, dan feedback. Nah, itu harus dijelasin step by step di customer journey map. Itu seperti apa. Dan terakhir, how the solution directly solve the user's pain point ya. Di sini juga solusi kalian harus bisa menjelaskan gitu ya, gimana solusi yang sudah didesain itu bisa menyelesaikan pain point dari user kalian gitu, dimulai dari cause dulu. Jadi kalian harus menjelaskan dulu penyebab masalahnya nih apa, terus sehingga kalian catch up dengan solusinya apa, terus efek atau impact dari solusi yang kalian bangun itu apa gitu ya. Sehingga tadi secara singkat investor akan memahami gitu ya bahwa solusi yang didesain ini memang bisa disolusikan, bisa digunakan dan bisa berimpact. Sebenarnya ada framework khusus ya atau template khusus untuk bisa mengukur kalau untuk social project atau social innovation, namanya adalah impact models yang diambil dari theory of change. Jadi sini saya selipin kecil nih di sebelah kanan bawah untuk mengukur bagaimana output gitu ya, outcome dan juga impact gitu dari solusi yang kalian desain. Ini sangat dilihat nih oleh investor untuk melihat bagaimana implementasi dari solusi kalian itu bisa berdampak atau tidak. Oke, next rule number 6 itu adalah proof market size. Is there any business gitu ya. Jadi ketika investor sudah yakin gitu ya bahwa solusi kalian itu bisa dijalankan, maka investor akan mengubah fokus gitu ya. Apakah opportunity-nya besar gitu? Apakah ada nanti orang yang mau bayar gitu ya? Apakah kalian memahami siapa sih initial customer kalian? Kalian ngerti nggak sih customer segment kalian, early adopter kalian gitu ya? Untuk bisa menjelaskannya gitu ya, kalian harus bisa menjelaskan dalam bentuk market size ya, TAM Samsung. Ini pasti udah sering denger nih gitu ya. Cuman banyak apa namanya kesalahan nih dilakukan oleh founders ketika membuat pitch deck, mendesain TAM Samsung ini gitu ya. Nah, yang pertama kita dari TAM dulu ya. TAM ini adalah total addressable market gitu ya. Ini adalah peta besarnya. Ini adalah total market yang bisa kalian address gitu, yang secara industrial level. Industrial levelnya itu segini loh besarnya gitu ya. Tapi sebenarnya investor, to be honest, sebenarnya nggak terlalu fokus ke TAM ini gitu ya, karena they know you have apa namanya limited resources. Mereka nanti akan fokus ke SOM sebenarnya. Tapi sebelum ke SOM, kita ke SAM dulu. Nah, SAM ini adalah sebenarnya bagian dari TAM gitu ya. Serviceable Available Market ini sebenarnya peta realistis yang bisa kalian serving gitu ya. But in a medium to long terms gitu ya. Jadi ini nanti akan bisa kalian serving ketika kalian memiliki resources yang cukup, ketika kalian sudah bisa memahami pelanggan kalian, solusi kalian tadi juga sudah menuju finals gitu ya, menuju kompleks, itu kalian akan bisa serving market ini gitu. Tapi sebenarnya yang dicari oleh investor, yang dilihat oleh investor itu adalah SOM gitu ya, Serviceable Obtainable Market. Nah, ini adalah
mapping size market yang paling kecil yang bisa kalian capai dalam waktu 12 sampai 36 bulan ke depan atau bahkan dalam 2 tahun ke depan gitu ya. Dengan resources yang kalian punya saat ini, dengan kemampuan yang kalian punya saat ini, itu seberapa besar sih market yang bisa kalian acquire, ini yang menjadi fokus dari investor gitu. Jadi link atau nyambung kepada segmentasi customers itu sebenarnya ada di SOM ini gitu ya. Serviceable obtainable market gitu. Segmen atau early adapter mana sih yang mau menggunakan produk kalian, itu sebenarnya ada di SOM. Seperti itu. Biasanya segmentasi pelanggan atau segmentasi user yang akan menggunakan produk kalian atau yang dikatakan early adapter ini gitu ya, dia adalah segmentasi yang memang eh, apa namanya memiliki permasalahan relate sekali dengan permasalahan, mereka terbuka dengan solusi baru. Mereka nggak masalah kalau produknya belum final karena tadi mereka sangat terdampak gitu ya. Dan early adapter ini nantinya akan banyak memberikan feedback ke kalian untuk bisa mengoptimalkan solusi. Jadi mereka nggak akan marah gitu ya dengan solusi kalian yang belum final, tapi fokus kepada core features yang benar-benar dibutuhin untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Jadi eh, waktu ke waktu kalian gather feedback untuk bisa mengoptimalkan solusi sehingga solusi kalian itu benar-benar bisa mereka gunakan dan bisa berdampak kepada permasalahan mereka. Nah, itulah segmentasi yang harus kalian jangkau seperti itu. Next, rules number 7 gitu ya. Tadi pertama masalahnya udah nyata, solusinya logis, bisa dieksekusi gitu ya. Ketiga, pasarnya sudah cukup besar dari tam-sam somnya udah kelihatan segmennya. Nah, selanjutnya adalah investor tuh akan bertanya gitu ya. Oke, I see the problem, the solution, the market, and the customer segment, but how exactly will you make money from this? Bisa nggak kalian buat uang nih gitu ya di solusi ini. So, kalian harus menjelaskannya dalam business models gitu ya. Pasti teman-teman udah tahu nih BMC gitu ya. Tapi a common mistake gitu ya, founders mengisinya kadang suka keserimpet gitu ya. Eh, Fokus dulu ke customer segmennya. Tadi dimulai dulu dari yang warna biru. Ini saya udah warna-warnain. Biru itu fokus ke customers gitu ya. Apa warna apa nih, coklat ini akan fokus ke internal gitu ya. Activity apa yang digunakan nanti akan kelihatan biaya-biayanya secara cost, secara revenue stream gitu, dan ada key partner dan juga key resource yang nanti bisa mensupport dari activity yang akan kalian lakukan untuk bisa deliver your solution to customer segment. Jadi mulai dulu dari yang biru-biru ini, cara ngisinya yang benar seperti itu. Nah, dari bisnis model ini gitu ya, harus clear gitu ya, dan harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Siapa yang nantinya akan membayar solusi kalian gitu ya? Seberapa besar sih mereka akan membayar, dengan apa mereka akan membayar gitu ya, dan bagaimana mereka mau membayar, sebesar apa mereka mau membayar, kenapa mereka mau membayar, dan seberapa banyak sih profit yang bisa kalian dapatkan gitu ya dari solusi ini ketika dijual seperti itu. Dan ada beberapa tips di sini ya untuk bisa membuat bisnis modelnya clear dan juga realistik, menarik bagi investor gitu. Yang pertama adalah kalian harus pilih dulu revenue stream yang umum gitu ya, yang nyambung nih sama solusi kalian gitu. Misalnya bisa aja subscription gitu ya. Kalian melihat dulu nih behavior dari users kalian. Oh, mereka tuh terbiasa untuk bayar iuran gitu ya. Ya udah berarti bisa cocok nih revenue streams-nya adalah subscription misalnya 40.000 per bulan misalnya per rumah gitu ya. Nanti juga kalian bisa ada upselling misalnya. Misalnya nanti ada kalian jual replacement kits misalnya, ada premium scheduling, ada schedulingnya yang premium, kalian upsell di situ, nambah lagi tuh biayanya, itu bisa gitu ya. Terus juga misalnya nanti kalian bisa ada add-on juga, misalnya nanti kalau kalau nggak mau ada iklan aplikasinya bayar lagi, nah itu bisa. Jadi kalian buat beberapa layering untuk revenue stream gitu untuk memastikan bahwa secara pendapatan ini cukup menguntungkan solusi yang kalian buat gitu ya. Yang kedua, price based on customer behavior. Tadi secara revenue streamnya mengikuti behavior, also price-nya juga mengikuti dari customer behavior, not assumption. Jadi kalian harus riset berapa sih kemampuan bayarnya gitu ya. Dan juga yang ketiga, make your first price
point low risk gitu ya. Jadi buat harga itu jangan ketinggian di awal, sesuaikan dengan kesediaan mereka untuk membayar. Nah, ini kalian harus bisa get back terus gitu ya ke mereka untuk memvalidasi dari sisi pricing. Lalu validasi bisnis model ini kurang dari 60 hari gitu, validasi terus, iterasi terus sampai bisnis model ini works dan sesuai dengan solusi yang kalian desain gitu. Lalu yang terakhir nih, belum terakhir, rules number 8 dulu. Yang 8 itu adalah show traction. Jadi traction ini sebenarnya membuktikan bahwa solusi kalian tuh dipakai gitu loh ya. Jadi kalau misalnya oke solusinya udah keren gitu ya, ada kok pasarnya besar, usersnya ada, terus bisnis modelnya keren gitu, subscription bla 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 bla. Ya tapi percuma kalau misalnya dari sisi users gitu itu nggak mau make, nggak ada proofnya gitu ya. Proof inilah yang dikatakan traction gitu ya. Bukti nyata bahwa solusi kalian itu benar-benar dipakai gitu ya. Jadi saya buat di sebelah kiri, this is the most critical point sebenarnya di pitching gitu ya. Idea oke, terlihat bagus, model bisnis juga polish bagus, slide kalian convincing, tapi but only traction proof that your startup is not just a theory gitu ya, tapi reality. Traction itu sangat penting. Saya juga dulu di incubator sangat melihat traction ya dari startup dan kita fokus ke metrik yang memang menjadi metrik drivers dari solusi mereka. Seperti itu. Sehingga di sinilah terbukti bahwa problem solution fit-nya itu ada gitu ya. Jadi orang-orang tuh benar-benar make solusinya benar-benar tersolusikan gitu karena mereka mau make daily basis gitu sehingga nanti dari traction ini akan leading gitu ya akan mengarah kepada revenue pastinya gitu ya. Pendapatan yang bisa kalian dapatkan ketika memang ada yang mau menggunakan solusi dari kalian gitu. So, as an early stage gitu ya, di tahapan awal ini, traction itu sebenarnya nggak harus besar, revenue, profit, sekian persen, dan lain sebagainya. Nggak gitu ya. Tapi di early stage, traction itu bisa aja berupa pilot project gitu ya. Misalnya ada sekian orang kok yang mau menggunakan aplikasi saya gitu ya, ada sekian orang kok yang bisa, yang mau mengimplementasikan solusi saya, itu bisa gitu ya. Lalu bisa juga itu dengan ada behavior change atau perubahan. Contoh misalnya, oh ada peningkatan 30% nih dari orang-orang yang mau memilah sampah gitu. Itu juga bisa dikatakan traction gitu ya. Bahkan juga retention atau engagement juga bisa dikatakan traction ya. Berapa berapa sering sih users bisa coming back kepada solusi kalian, mereka pakai terus gitu ya. Nah, itu juga juga bisa kita katakan sebagai traction. Willingness to pay, kemauan mereka untuk membayar solusi kalian, itu juga traction. Dan terakhir bisa juga loh untuk partnership signal kayak letter of intent gitu ya. Terus juga komitmen partners untuk mau membantu kalian mensosialisasikan solusi kalian, itu juga bisa dikatakan traction. Nah, poinnya adalah dokumentasikan seluruhnya gitu ya, seluruh traction itu baik foto, video, testimoni untuk membuktikan bahwa kalian punya traction, produk kalian, solusi kalian digunakan oleh real users. Nah, baru kita masuk ke rules terakhir nomor 9. Itu adalah share your founder story, trust is everything. Jadi investor don't invest in product alone. Jadi mereka tuh nggak hanya invest ke produk aja gitu ya. Dia juga nggak cuman melihat bisnis model kalian yang keren gitu ya. Dan bukan juga hanya melihat traction walaupun tadi itu paling penting ya. Tapi sebenarnya gitu ya, mereka itu invest ke orangnya, invest ke foundersnya, karakter resilience-nya gitu ya. Dan mereka harus diyakinkan bahwa kalian orang yang tepat untuk mengeksekusi solusi ini. Seperti itu. Jadi ada 3 pilar nih dari strong founder story yang harus kalian bangun gitu ya di dalam pitch deck kalian gitu ya. Kalian yang pertama harus bisa meyakinkan bahwa kalian memiliki personal connection dengan masa yang diangkat gitu ya. Kenapa? Karena investor tuh pengen tahu kalian paham nggak sih masalah yang coba diangkat. Kalian punya empati nggak sih? Kalian merasakan nggak sih masalahnya gitu ya. Nah, ketika mereka bisa melihat itu, investor itu akan berpikir bahwa kalian memiliki konsistensi, kapabilitas gitu, dan kedalaman rekam jejak untuk bisa solving the problems
gitu. Lalu yang kedua adalah proof of commitment gitu ya. Bagaimana komitmen kalian ketika kalian dihadapi oleh permasalahan-permasalahan nantinya di lapangan gitu. Bagaimana ketika solusi kalian nggak ada yang mau make? Tadi kayak di survei tadi, nggak ada yang mau make gitu ya, nggak ada yang mau coba. Bahkan kalau misalnya mau sosialisasi tuh nggak dapet izin gitu. Nah, gimana cara kalian overcome problems-problems di lapangan? Itu juga investor akan melihat seperti itu. Komitmen kalian gimana nantinya? Apakah kalian dengan cepat menyerah gitu, atau kalian punya mitigasi resiko gitu? Nah, itu yang akan dilihat oleh investor gitu ya. Jadi kalian bisa melakukan riset lapangan, interview gitu. Mungkin kalian bisa bikin prototyping sampai 5 version, piloting dalam 30 hari gitu. Kalian bisa menjelaskan pengalaman-pengalaman sebelumnya, bagaimana kalian caranya untuk menyelesaikan masalah yang sulit itu bisa kalian ceritakan di pitch deck gitu ya. Dan terakhir itu adalah founder insight gitu ya. Apa yang kalian punya dan yang lain nggak punya gitu. Apa uniqueness kalian, unfair advantage yang susah untuk ditiru gitu ya oleh kompetitor. Unfair advantage tidak harus di teknologi gitu ya. Teknologi one thing, tapi hal yang lain gitu. Bisa aja koneksi yang kalian punya, bisa aja apa namanya capability yang kalian punya, expertise kalian punya itu juga termasuk unfair advantage yang unik gitu ya, yang sulit untuk ditiru. Sehingga tadi investor akan percaya bahwa kalian adalah orang yang tepat untuk mengeksekusi solusi ini. Gitu. Nah, sudah 8 rules gitu ya yang sudah saya jelaskan. Ada waktu nggak ya Mas Fauzan untuk role play? Kalau ada Ya, waktu boleh berapa lama nih? mungkin 20 menit dulu, Ibu. Kalau dua bisa. puluh menit ya. Iya. Oke, boleh teman-teman bantu scan barcode-nya. Kalau udah, boleh kasih jempol ya. Nanti screen-nya saya pindahin ke Miro. Nanti teman-teman akan masuk ke Miro. Kalau misalnya yang belum punya akun, biasanya akan diarahkan masukin email. Jadi nanti masukin aja emailnya. Terus pakai Google gitu ya, masukin. Nanti langsung bisa connect ke board-nya. Oke, saya intip dulu nih, sudah ada yang masuk belum ya? Kalau ada kesulitan boleh ini ya, boleh diinfo ya, bisa masuk apa enggak. Saya belum lihat ada yang join nih. Ada kesulitan kah? Boleh di komen-komen kalau ada kesulitan. Yuk coba di scan-scan dulu barcode-nya. Saya coba refresh dulu. Oke, kita coba latihan tadi 20 menit ya. Kira-kira kita bisa sampai rules number berapa nih untuk bisa latihan. Sini saya udah bikin dari rules number one terkait problem clarity sampai dengan rules number nine ya for the story. Tapi kita nanti cut aja sampai mana nih bisa kita coba main atau simulasi. Kok belum ada yang muncul? Apakah ada kesulitan? Mas Fauzan boleh coba dong scan Saya barcode-nya udah nih, bisa. Masuk tapi nggak? kayaknya harus sign up dulu, Ibu. Kayaknya nih Iya, lumayan agak heeh. Sign up-nya take kayaknya times cuman kayaknya. isi isi email aja kayaknya. Coba langsung ambil Google account, masukin email, terus kalau nggak salah dia akan bikin password aja, terus kayaknya langsung bisa masuk board deh. Coba. Oke, saya coba Iya, dulu, Mbak. boleh ya dibantu coba dulu. Kalau yang belum punya account, tapi kalau udah punya account ya akan secara otomatis bisa masuk ya ke dalam boardnya. Saya belum melihat ada yang join. Kalau ada kesulitan. Oh, no access to Bisakah? board kayak Mbak. Oh, no access to board. Oh, sorry, bentar. Saya cek dulu. Jadi kayak oh request Oh, sorry, access. sorry, sorry. Yes, yes, yes. Oh, maaf, mohon maaf. Ya apa-apa Oke, itu. saya buka. Oke, mohon maaf. Udahkah? Oke, tuh anyone with link udah bisa ngedit ya. Bisakah? Oh, udah. Oke, udah ada yang masuk. Oke, sambil nunggu nunggu yang lain nih baru eh berapa orang? 3 orang yang masuk. Boleh masuk-masuk yang lain. Ayo kita coba hands on gitu ya. Untuk tadi gimana sih cara bikin pitch deck yang
Wow gitu ya. Jadi di sini kita punya rules number one sampai rules number nine. Kita coba latihan, tapi nanti di cut off sama Mas Fauzan waktunya nanti bisa sampai rules number berapa. Teman-teman coba kursornya, coba jalan-jalan dulu ke rules number one, boleh? Teman-teman ada di mana ya? Biasanya kelihatan dari kursornya. Udah bisa akses? Mas Fauzan aman bisa masuk? Oh, saya udah nih yang ada beberapa rule itu Iya. ya, Pak ya. Iya, coba Eh, digeser-geser sticky note-nya bisa nggak yang rules number one ini? Oh, eh, bentar, saya share screen aja ya di layar saya. Eh, coba udah bisa digeser-geser belum? Oke, udah ke Miro ya. Tapi saya nggak lihat kursornya teman-teman. Bisa geser nggak ini? Bisa gini-gini nggak? saya nggak bisa tuh, Mbak. Hah? Nggak bisa? Kalau saya nggak bisa tuh, Mbak. Nggak tahu deh kalau teman-teman yang lain. Ayo teman-teman Oh coba iya. dicoba. Udah tuh, udah dibuka. Bisa? Ah, bisa. Oke. Hah? Oke, aku jelasin sedikit ya. Jadi untuk rules number one, kita mau nyari-nyari nih kira-kira untuk problem clarity tadi yang saya jelasin problemnya harus clear gitu ya, ada data dan lain sebagainya. Mana sih dari yang stick note yang di bawah ini yang masuk ke real problem, mana yang supporting insight yang dia nge-support dari eh, problem utama, mana sih yang bukan real problem? Yuk mungkin 2 menit cukup ya untuk kita coba geser-geser stick note-nya, boleh dibantu? Supaya nggak sepi-sepi amat pakai musik kali ya. Ya. Boleh dipindah-pindah teman-teman? Bisakah digerak-gerakin? Oke, baru satu orang nih yang pindahin. Ayo, kartunya harus hilang ya, stick note-nya di bawah. Baru kita bisa move ke rules number two. Ayo, nih udah ada berapa nih? 14, 15 sama saya nih. Ayo coba bantu-bantu dulu. Stick note-nya Ayo teman-teman dipindahin. coba di Iya, scan kita ayo. join lagi nih. Oh ini seru nih. Ayo, ayo. Mau Ini ada pindahin. hadiahnya nggak nih dari Mas Fauzan nih? Ayo, ayo biar semangat nih kayaknya. Kurang semangat udah malam kayak. Mana yang real problems, mana yang supported insight. Oke, Ayo dong harus guys, habis dicoba nih satu dicoba lagi nih. nih. Ayo. Baru Nanti kalian 14 bisa, orang nih. iya nih, kalian bisa pakai ya nanti template ini silakan kalian pakai untuk exercise, untuk bikin pitch deck ya nanti. Oke, sudah. Oke, kalau sudah, kita coba geser ke kanan ya. Kita bahasnya terakhir aja ya. Kita geser ke kanan untuk rules number two. Setelah kalian udah tahu nih bedain mana yang real problems, mana yang supporting insight, mana yang nggak masalah, kita coba ke rules number two. Siapa sih sebenarnya penerima manfaat yang benar-benar merasakan masalahnya? Itu tadi. Coba dipindah-pindah dulu. Siapa sih yang menjadi early adapter yang benar-benar bisa pakai produk kalian secara cepat? Mana yang secondary-nya? Mana yang segmen nggak ideal? Terhadap masalah sampah ya, ini ceritanya masalah sampah tadi nih yang sulit untuk dipisah-pisah. Ayo, coba dipindah-pindah dulu stick note-nya. Ayo, ayo di rules number two sekarang teman-teman. Masih nganggur nih stick note-nya, ayo. Ini bisa dipindah-pindah nih. Dia tuh di mana sih Ayo ya? guys dicoba nih. Baru Ayo. 14 orang nih. Ayo Iya dari nih. 56 nih. Ayo dicoba. Dan jangan tidur nih. Nggak tidur kan ya? Ayo, ayo. Dua lagi. Tadi inget ya. Kalau terlalu luas atau general itu not ideal segment.
Oke, sudah ya. Thank you ya nih. Mas Muhammad sama Mas ini doang nih. Bantu yang lain mana nih? Oke, lanjut. Masih ada waktu kita ke rules number 3. Nah, setelah tahu beneficiariesnya, lihat pasarnya nih. Pasarnya tuh ada nggak sih? Realistik nggak sih? Mana sih yang realistik? Mana sih yang fantasy? Boleh dong coba dibantu. Yuk dipeta-petain ke kiri dan ke kanan. Mana yang real marketnya? Mana yang too good to be true? Yuk, digeser-geser. Ayo, dua lagi. Ayo, satu lagi nih, tolong dibantu Mas Fikrinya dong. Kayaknya tadi beliau aja nih yang pindah-pindahin. Oke, kita masuk ke rules number 4. Tadi udah tahu marketnya gitu, yang mana fantasy, yang mana realistic. Sekarang kita masuk craft solution. Mana nih dari solusi-solusi di bawah ini yang masuk ke core solutionnya mana? Gitu ya. Tadi saya sempat bilang, oh ada aplikasi, terus ada sistem, gitu, ada software apapun itu yang merupakan core solutions component masukin ke hijau, yang optional features, yang pendukung add-on gitu ya, yang nggak penting-penting amat masukin ke yang kuning, yang nggak diperluin buang aja ke merah. Ayo, coba bantu. Oke, ini cuma 2 orang aja nih, yuk yang lain. Ini ada 14 orang, ayo dibantu pindah-pindahnya. Ayo, satu lagi. Oke, good. Udah. Oke, masuk ke rules number 5. Oke, show how the solution works. Tadi udah nih, feature-feature solusinya udah dipeta-petain, mana yang penting, nggak penting. Sekarang gimana sih cara bisa si user ini mengadopsi solusi kalian? Entry point-nya di mana sih? Ini customer journey map ya. Si user itu tuh awal mengenal solusi kalian itu apa nih yang cocok? Solusi fitur-fiturnya mana nih yang sesuai untuk kalian perkenalkan di awal? Itu entry point. Lalu user action itu mereka onboarding gitu ya, mereka pakai gitu. Apa sih action dari mereka setelah mencoba solution kalian? Terus sistem responnya gimana nih? Outcome atau dampak dari solusi kalian ketika mereka pakai apa? Boleh dipetain ke 4 box ini, silahkan. Ayo, 4 lagi. Kira-kira apa nih yang cocok untuk di entry point yang awal-awal? User actionnya apa? Sistem responnya apa? Outcome-nya apa nih? Ini kayak ada nyangkut nih di atas nih. Ini masuk mana nih? Nih user isi weekly progress apa nih? Oke. Dah? Oke, sorry. Kita masuk lanjut ya. Rules number 6. Market size. Nih, how big the market. Coba yang thumb dulu yang mana nih yang thumb? Oke. Total marketnya berapa sih sebenarnya? Terus serviceable-nya berapa? Obtainable-nya berapa? Saya akan coba. Udah ya, oke kita move ke nomor 7. Gimana sih cara buat uang dari solusi tadi? Coba revenue streamnya apa nih? Revenue stream utamanya. Ingat ya, sesuai dengan behavior dari usersnya. Supportingnya apa gitu ya. Add-onnya apa nih? Yang bisa kalian desain untuk bisa membantu pendapatan ya. Tapi dia nggak main ya. Yang nggak cocok apa untuk tahapan early. Oke.
Sudah kita terakhir ke delapan. Oke, traction mana ya yang masuk traction? Coba, traction tadi apa yo? Traction tadi adalah bukti bahwa solusi kalian dipakai oleh users, bisa dihitung, berdampak. Nah, real tractionnya apa? Mana yang assumption? Oke, ada terakhir terakhir nih, founder story. Oke, gimana sih cara membangun cerita dari sisi founders gitu ya untuk bisa dipercaya atau meyakinkan investor bahwa kalian mampu untuk bisa mengeksekusi solusi kalau didanai. Yo, personal connection dari cerita-cerita personal, pengalaman gitu ya. Apa nih yang cocok nih dimasukin ke situ? Terus proof of effort. Apa usaha kalian nih untuk bisa membuktikan bahwa oh bener kok solusi ini tuh bisa loh dipakai. Saya sudah cek loh ke lapangan, sudah survei loh. Nah, mana nih yang cocok? Komitmen kalian apa nih? Kalau misalnya kedepannya apa yang harus kalian lakukan? Yang story yang nggak bagus apa? Oke, sudah ya. Oke, masih ada waktu kah untuk ngebahas Mas Fauzan atau cukup waktunya? Masih ada waktu Ibu, silahkan. Berapa menit? 10 boleh Bu? 10. Oke, ini udah terlihat kan ya? Sudah Ibu. Oke, nanti teman-teman by detail bisa akses aja ya nanti untuk jawabannya. Saya mungkin singkat aja karena waktunya cuma 10 menit ya. Tadi saya lihat ada beberapa mistake yang teman-teman lakukan untuk problem clarity ya. Jadi intinya problem clarity itu adalah satu, masalahnya itu nyata. Sebentar, saya matiin dulu musiknya. Yang kedua, itu masalah itu terjadi pada segmen tertentu. Ingat, fokus kepada segmen tertentu yang memiliki karakter yang spesifik gitu ya. Dan masalah itu bisa dibuktikan dengan data atau observasi dan cukup spesifik. Nah, di sini yang real problem itu adalah 60% urban household yang nggak bisa sort sampah mereka. 3,5 juta tons sampah gitu ya, menumpuk dan irregular waste pick up yang menyebabkan overflow dan komplain dan household spend 200K until 400K gitu per month untuk bayar apa jasa buang sampah. Ini adalah masalah utama ya karena spesifik terjadi real gitu dibuktikan oleh data. Nah, sedangkan yang supporting itu yang menunjukkan dari sisi observasi itu non sentral gitu ya. Jadi dia insight tambahan sebenarnya. Dan juga faktor penyebab pendukungnya. Jadi contohnya ada lack of habit, waste management is bad. Jadi faktor pendukungnya apa yang menyebabkan masalah itu dia masuk ke supporting gitu ya. Dan yang terakhir yang nggak problem ya terlalu luas gitu ya dan merupakan opini bukan data bukan fakta itu orang males semua orang. Jadi kalau everyone seluruh rakyat Indonesia itu enggak ya itu tidak problem clarity yang bagus gitu untuk ditampilkan. Kita intip dulu di bawah nih masih ada yang salah ya teman-teman. Untuk yang real problem itu sebenarnya tadi nih 60%, 3,5 household bayar iuran gitu ya. Ini masuk ke real problems ya gitu ya. Dan supporting tadi yang penyebab. Penyebab yang menyebabkan masalah itu apa gitu. Tadi adalah mereka males milah-milah gitu ya. Terus juga apa namanya mereka nggak ngerti cara apa namanya milah-milah gitu itu masuk ke supporting ya. Oke, dan yang bukan problem tuh sebenarnya yang people are crazy dan juga everyone ini ya. Jadi ini masuk supporting, ini supporting, ini masuk sini ya. Oke, untuk yang kedua terkait dengan identify real beneficiaries gitu. Nah, kita tuh harus melihat beneficiary segmen yang benar-benar paling urgent gitu ya, yang memiliki permasalahan paling mendasar dan harus diselesaikan. Dan kalian bisa jangkau dalam waktu 3 sampai 12 bulan gitu ya untuk pilot project awal. Nah, coba kita lihat di bawah ini, oh banyak banget early adapter ya.
Nah, ini too good to be true gitu ya. Kalian nggak bisa nih untuk ngejangkau mereka karena kalian punya resource yang terbatas gitu dan belum tentu mereka mau menggunakan produk awal kalian karena kan produk awal itu harus functional, harus simple gitu ya dan mudah untuk literasi dalam 2 sampai 4 minggu ke depan tadi ya dalam satu sprint. Jadi nggak mungkin ya kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang besar. So, sebenarnya untuk yang best early adopter atau segmen ideal itu sebenarnya dua ini ya working parents living in apartemen gitu ya. Mereka yang tinggal di apartemen gitu yang memang apa secara behavior mereka membayar uang iuran secara bulanan gitu ya. Dan urban middle class household gitu ya. Dua ini yang merupakan uh, best redapter kalian gitu yang mau menggunakan solusi. Nah, yang secondary segment yang mungkin tapi bukan prioritas itu yang local community. Kalian tuh nggak akan bisa masuk ke local community secara masif langsung itu sulit gitu ya. Dan yang eco-conscious families gitu in cluster housing juga susah ya satu cluster kalian akuisisi gitu ya. Ini boleh nanti kalian coba akuisisi tapi nanti gitu ya bukan di tahap uji awal. So mereka berdua ini masuk ke secondary segment dan untuk not ideal segment itu ya yang tadi ya yang to good to bring to. Jadi seluruh masyarakat Indonesia gitu ya. Seluruh itu nggak ideal gitu ya. Jadi itu yang bukan merupakan ideal segmen gitu ya ini same Indonesia teenagers gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya terkait dengan rules number three. Market reality, not market fantasy. Yang mana sih market yang reachable? Ya, reality itu yang harus bisa di reach gitu ya. Yang sum-sumnya jelas, fokus ke sum yang ingin kalian sasar sebagai segmentasi yang realistis gitu ya. Yang masuk SAM sebenarnya adalah 2,1 juta middle class household in five cities gitu ya. Dan SOM yang obtainable adalah 8.520 reachable household di dalam 1 sampai 2 tahun ke depan gitu ya. Dan yang fantasy yang terlalu besar gitu yang tidak terkait dengan kapasitas kalian saat ini di tahap early dan tidak realistis itu adalah menargetkan seluruh Indonesia gitu ya di tahun depan gitu ya dan juga atau misalnya kita akan mendapatkan 10 juta user gitu dan TAM ya, TAM ini adalah 2 juta urban household. Itu TAM-nya, total addressable market-nya. Seluruh potensial market kalian totalnya yang tidak mungkin dicapai dalam waktu yang singkat itu masuk fantasy ya. Berarti ini nanti bisa disesuaikan lagi nih. Oke. Oke, berikutnya untuk rules number four untuk craft a solution ketika kita tahu pasarnya sebesar apa gitu ya dan solusinya gitu ya yang eh, sebagai core-nya itu sebenarnya ada tiga ini gitu ya. Bagaimana si tempat sampah itu dikasih kode warna gitu ya, kode pemilihan organik non organik gitu ya. Terus juga ada aplikasi yang mengingatkan user untuk bisa membuang sampah dan juga ada predictable scheduling pick up gitu ya yang mereka tuh tahu kapan sampah harus diambil. Nah, ini adalah core features dari solusi untuk bisa tadi menyelesaikan real problem tadi gitu ya. Sedangkan untuk uh, optional features boleh kalian kembangkan tapi nanti gitu ya, bukan sekarang karena bukan core gitu. Itu adalah compost bin add-on. Jadi ada add-on-nya nanti misalnya ada sensornya lah atau apanya lah yang keren-kerenan itu nanti gitu ya. Terus weekly waste improvement report, ada report-report yang kalian improve nantinya gitu based on behavior atau based on kebutuhan itu nanti gitu ya, for apa further apa namanya development gitu dan yang overbuild gitu yang nggak dibutuhin feature creep gitu ini adalah AI gitu ya jadi ini hati-hati nih teman-teman yang dikit-dikit pakai teknologi investor nggak akan ngelihat itu ya investor akan melihat bagaimana relevansi solusi kalian terhadap permasalahan atau problem solution fit ini contoh yang nggak bagus AI Smart Bin dengan 12 sensor gitu ya ini sering saya ketemu ini di inovasi mahasiswa nih ada blockchain recycling marketplace itu yang nggak penting gitu buat apa pakai blockchain untuk recycling marketplace gitu ya jadi sesuaikanlah solusi kalian gitu ya dengan apa namanya dengan permasalahan diangkat gitu ya. Lalu berikutnya itu adalah rules number five, solution fit gitu ya. Gimana sih cara solusi kalian tadi bekerja gitu ya? Mudah nggak dipakainya? Alurnya tuh jelas nggak sih awal sampai akhir? Masuk akal nggak sih bagi user untuk pakai gitu ya? Terus juga outcome-nya bisa diukur. Nah, di sini entry point ini maksudnya adalah momen pertama ketika mereka mau mencoba solusi.
Rumit nggak gitu ya? Nah, yang pertama itu pasti yang paling mudah adalah gimana user bisa menggunakan kit. Jadi ada suatu kit buku panduan yang bisa di-scan pakai QR gitu ya untuk bisa mengetahui mana sampah organik, non-organik gitu yang bisa mereka pilah-pilah nanti di rumah gitu ya. Ada juga 30 menit onboarding video untuk membantu mereka memilah sampah. Ini adalah entry point gitu ya yang paling mudah untuk mereka pakai. Lalu mereka akan masuk ke user action. User action adalah perilaku utama gitu yang nantinya akan mereka lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah mereka gitu ya. Jadi ketika mereka tadi udah nonton video, mereka udah lihat kitnya gitu ya, buku panduannya, mereka nanti akan memilih gitu ya sampah-sampah mereka berdasarkan warna dari tempat sampahnya. Itu adalah user action. Jadi ada perubahan behaviors yang mereka lakukan gitu ya dari solusi yang kalian implementasikan. Lalu sistem respon itu adalah bagaimana secara sistem itu bisa dilakukan otomatis dalam mendukung user gitu ya. Apakah ada sistem yang memudahkan mereka? Contohnya aplikasi, nanti ada aplikasi loh gitu yang ngirimin reminders gitu ya. Secara rutin mereka buang sampah, ada pick up schedule juga yang sync gitu ya, yang menyesuaikan dengan sampah gitu ya. Nah, ini ada sistem respon untuk mempermudah behavior mereka. Jadi, yang perlu diingat adalah jangan paksakan user untuk mengubah perilaku mereka gitu ya. Jadi, nanti akan disupport oleh sistem respon. Dan terakhir adalah outcome gitu ya. Jadi, apa sih dampak yang bisa terukur dari solusi kalian gitu ya. Ini adalah yang bisa terukur itu dan nyata itu adalah mixed waste volume decrease. Ada penurunan loh dari sampah yang sudah tercampur gitu. Terus juga user itu bisa melihat progres pengambilan sampah, pengurangan sampah secara weekly. Nah, yang nggak masuk ke dalam apa namanya outcome itu adalah eh, instalasi teknisi gitu ya. Ini terlalu teknis gitu. Ini tidak dibutuhkan oleh user gitu ya. Sangat mahal juga bagi kalian early stage startup untuk develop ini. Scalability-nya juga akan sulit untuk kalian bisa kejar gitu ya. Kayaknya nggak akan mau juga orang mau beli add-on ini gitu ya. Jadi untuk apa? Untuk di-develop gitu ya. Lalu yang kedua, user must read 40 page manual gitu ya. User tuh harus baca 40. Nah, ini jangan ya, jangan memperibet user. Sekali lagi adalah ikuti behavior dari user, perilaku mereka. Jangan kalian buat mereka pusing mengubah perilaku dari mereka gitu ya. Jadi tidak realistis ini untuk dilakukan. Lalu kita masuk ke Tam Samsom ya, ini udah pada ngerti nih kayak Tam Samsom ya. Tadi kita berangkat dari Tam, ini pasar total kalian ada berapa sih gitu ya yang menggambarkan secara keseluruhan di level industri. Itu ada 20 juta ya urban household yang menjadi target. Untuk serviceables-nya gitu ya, itu ada di 2.100.000 middle class nih household di 5 kota. Ini adalah angka yang relevan gitu untuk solusi kalian, tapi ini jangka menengah menuju panjang ya gitu ya nanti akan dicapai kalau misalnya kalian udah punya resource yang cukup banyak dan juga solusi kalian sudah cukup matang. Nah, untuk tahap early adapter itu investor akan fokus ke SOM ya, obtainables-nya gitu ya. Obtainables ini adalah segmentasi early adapter kalian yang perlu kalian akuisisi dalam 2 tahun ke depan gitu ya. Ini adalah realistis untuk dicapai. Oke, lalu lanjut untuk rules number 7 untuk clarify business model. Gimana sih cara kalian bikin uang gitu ya dari solusi yang kalian coba desain, itu investor melihat satu, revenue stream itu harus simple, harus mudah diuji gitu ya, dan sesuai dengan perilaku pengguna. Sekali lagi, sesuaikan dengan perilaku pengguna. Unit ekonomiknya juga bisa masuk akal dalam jangka waktu yang panjang, dan model bisnisnya juga mencerminkan kemampuan tim operasional ya gitu, dan nggak ada model fantasy nih di sini, dan kayak ads on blockchain bla 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 gitu ya yang nanti akan tidak bisa untuk dimonetize gitu ya. Jadi fokus saja ke main revenue streamnya sesuai dengan perilaku gitu ya terkait sampah orang biasa untuk iuran tiap bulan berarti main revenue streamsnya adalah subscription gitu ya. Dan juga ada untuk yang co-funding impact base ya. Jadi penjelasannya di sini untuk yang subscription udah pada ngerti per bulan. Nah, untuk municipality co-funding ini itu ada bantuan dari pemerintah gitu ya untuk mengurangi biaya pengelolaan sampah gitu ya. Nanti di sini juga bisa mengurangi volume sampah juga sehingga nanti ada sponsorship yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk bisa mendukung apa namanya bisnis model kalian gitu ya.
Oke, untuk supporting revenue ini boleh aja gitu ya, tapi jangan jadi fokus utama saat ini gitu ya. Kayak nanti kalian bisa desain compost bag gitu ya untuk add-on gitu ya. Terus juga ada premium pickup add-on, ini opsional gitu. Bisa, mereka mau bayar, tapi setelah mereka pakai dulu core features-nya, mereka merasakan dulu manfaat dari solusi kalian, baru nanti kalian desain untuk supporting revenue gitu. Dan nggak suitable gitu ya, nggak cocok nih dengan behavior mereka itu ads gitu ya. Investor biasanya benci model ini untuk early stage karena untuk ads itu ya biasanya harus butuh user base yang gede dulu gitu ya. Kalau early stage kan kalian masih baru dan tahap akuisisi traction awal ya gitu. Kalian belum punya ratusan ribu user base gitu dan ini nggak sustainable untuk niche market dan ini juga sering muncul gitu ya dari founders apa namanya bisa menurunkan trust juga ke kalian gitu ya untuk tahap awal dan hardware only sales juga ini kurang baik ya one time charge itu kurang baik dari sisi revenue model dan juga kalau kalian jawab iya nanti deh kita pikirin lagi gimana revenue-nya ini red flag ya untuk bisa disampaikan ke investor. Lalu berikutnya untuk rules number 8 tentang traction gitu ya. Untuk traction ini sebenarnya tidak harus pendapatan tadi sempat saya sampaikan, tapi harus berupa perilaku nyata yang ada perubahan positif ya dari sisi user ketika sudah menggunakan produk kalian atau solusi kalian gitu ya. Gak harus uang, gak harus revenue langsung gitu. Tapi bisa aja tadi, oh 30 hari piloting, udah ada 20 orang yang mau, udah ada penurunan sampah yang tercampur gitu ya. Juga ada letter of intent nih yang mau pakai, udah ada 17 rumah nih yang mau bayar, itu masuk real traction. Nah, kalau yang masuk assumption gitu ya, oh kita rencanain aja deh bulan depan gitu ya, atau oh suka nih idenya gitu. Kita bagus nih idenya. Nah, kalau kalian nanya ke user seperti itu bukan traction ya. Itu bukan traction, itu kita nggak bisa ukur soalnya ya. Jadi harus diukur dari sisi angka seperti itu. Lalu yang terakhir, oke. Ini yang story ya, untuk membangun story dari sisi founders agar meyakinkan investor bahwa kalian bisa mengeksekusi dari solusi itu gitu ya. Kalian harus bisa menunjukkan adanya personal connection. Misalnya kalian bilang, oh saya hidupnya di sini nih, saya tiap hari melihat sampah menggunung di tempat saya dan lain sebagainya. Itu ceritakan gitu, sehingga investor akan melihat bahwa kalian relate, kalian ngerti tentang masalahnya, kalian merasakan langsung. Terus apa sih effort kalian untuk membuktikan masalah itu nyata gitu? Oh, saya udah interview nih 25 orang gitu, 25 rumah, udah nyoba juga nih ada 3 prototype, sekarang lagi pilot dan lain sebagainya. Ceritakan itu kepada investor dalam pitch deck kalian gitu dan juga investor akan melihat bagaimana komitmen kalian untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu. Nanti saya ingin ini kok akan validasi terus dalam 3 bulan ke depan. Saya akan punya 3 prototyping, 5 prototyping, 5 version dan lain sebagainya. Ini akan terlihat bahwa kalian memiliki komitmen dan kemampuan untuk bisa memvalidasi atau iterasi secara terus-menerus dari solusi yang kalian bangun gitu. Yang jelek, contoh jeleknya ya ini ya, kita melakukannya karena tren gitu ya atau oh teknologi ini tren nih, kita ngarah ke sana aja. Nah, ini yang paling tidak disukai atau red flag untuk investor ya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya terkait dengan 8 rules untuk membangun pitch deck yang baik. Nanti teman-teman bisa latihan lagi ya dari slide ini, dari Miro ini. Nanti aksesnya masih saya buka. Mungkin itu dulu cukup dari saya. Thank you atas waktu dan perhatiannya. Mungkin saya kembalikan ke Mas Fauzan. Terima Oke, kasih. thank you Mbak Alin atas penjelasannya, presentasinya. Kalau dari Mbak Alin sendiri nih, dari resultnya sendiri, kira-kira gimana Mbak eh, para partisipan kita nih, so far dari result yang tadi? Ya, kalau saya lihat kayaknya partisipan masih bingung ya masalah yang real itu yang mana gitu ya. Jadi Oke, sepertinya harus latihan gitu ya. Yang mana yang real problems, yang mana nice to have. Jadi itu satu. oke, iya. Terus yang kedua tadi saya lihat masih bingung untuk memilih segmentasi gitu ya. Jadi teman-teman masih pengen ngambil segmennya yang semua gitu ya. Jadi apa istilahnya? Kalau founders tuh kalau saya lihat dulu di incubators tuh terlalu bersemangat gitu Mas. Jadi Ah, pengen bikin
bikin teknologi wow wow gitu, pengen ngambil segmennya langsung wow. Nah itu too good to be true ya. Kita investor akan melihat bahwa wah ini kalian nggak deep dive nih the problems, kalian nggak akan bisa nih nyesain gitu. Jadi kalian harus fokus aja ke segmentasi mana sih yang pertama kali akan mau pakai produk kalian gitu ya. Early adopters, Oh, fokus ke early adopters. Terus tadi aku lihat juga untuk solusi juga masih bingung mana yang core features, mana yang supporting ya, masih kecampur-campur. Kalau Samsung kayak udah pada ngerti ya untuk pasar. Dan terakhir mungkin bisnis models ya, masih bingung juga bisnis models yang apa namanya yang main revenue streamnya itu yang mana sih yang sesuai. Itu sih, jadi harus latihan banyak kalau menurut aku ya. tuh guys, kata Mbak Lin juga kayaknya kalian ini masih pada bingung nih. Kalau masih ada pertanyaan nih, kalau ada pertanyaan silakan di scan QR code-nya. Kalian bisa leave your question. Kalau bisa bahasa Inggris, kalau nggak bisa juga bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Oke, saya tunggu ya ini untuk pertanyaannya. Apakah sudah ada pertanyaan? Saya cek dulu. Hmm. Oh, udah ada tuh satu kita, Mbak Alin. Boleh kita jauh dulu nih, Mbak, untuk pertanyaan pertama kita nih. Pertanyaan adalah, wah Oke. kecil banget nih. When does a business genuinely need to bring in investor and what condition usually indicate that the timing is right? Oke. Kapan gitu ya bisnis ini bisa diajukan ke investor gitu ya, dan kondisi apa sih yang biasanya mengindikasi bahwa timingnya tepat? Sebenarnya nggak ada specific answer ya untuk ini gitu ya. Investor itu bahkan mencari-cari gitu inovator-inovator muda. Tadi saya bilang di awal slide bahwa yang concern dengan masalah lingkungan, yang concern tentang energi terbarukan itu lagi hype loh sekarang. Bahkan mereka tuh mencari-cari karena kan kita sekarang lagi ini ya, lagi ada musibah ya. Sehingga tadi untuk masa apa boleh dikatakan social innovators ya, ini sangat dicari gitu ya. Jadi nggak ada jawaban khusus kapan kalian harus tepat untuk ke investor gitu. Ya sekarang waktunya gitu ya. Sekarang waktu yang tepat untuk kalian bisa concern masalah sosial. Kalau ada di lingkungan kalian ada masalah sosial yang kalian lihat bahwa ada segmentasi yang benar-benar terdampak gitu ya, dan kalian bisa mensolusikan itu, tidak perlu suatu teknologi yang keren gitu, tapi kalian langsung directly ke core apa namanya core problemsnya, ya coba bikin solusinya, MVP-nya simple aja gitu ya, 2 minggu aja gitu ya, satu sprint gitu, testing, validating, feedback lagi. Kalau misalnya kalian merasa bahwa oh ada real traction nih yang udah bisa kita tangkap, pitching ke investor. Sesimpel itu gitu. Apakah menjawab atau ada following question? At- Oke, terjawab nggak nih pertanyaannya atau ada pertanyaan selanjutnya? Oh, ada nih pertanyaan kedua nih, Mbak. Oke. Bagaimana Anda menangani perbedaan kepentingan antara perusahaan mitra dan komunitas? Wah, berat nih pertanyaannya. Oke. Berat ya, Mbak. Berat. Jadi kepentingan pasti ada gitu, urgency masing-masing pasti ada. Kalau kita melihat dari perusahaan-perusahaan mana dulu nih? Perusahaan ini maksudnya apa nih? Perusahaan kalian kali ya, startup kalian mungkin ya. Jadi Ya, oke, startup betul. kalian concern ke bisnis ya. Let's say oke, kalian social innovators gitu ya. Kalian mengangkat masalah sosial, lingkungan, ekonomi, tapi kan pasti nyari untung ya. Kalau kita ngomong tadi business model, berarti kalian concern ke revenue, margin, profit gitu ya. Tapi itu adalah concern kalian. Tapi dari mitra, let's say mitra itu sebenarnya concern misalnya masalah bagaimana bisa mereka juga pengen dapat untung dong dari situ gitu ya, meningkatkan customer base-nya, dan dari si community juga pasti ada kepentingan juga. Nah, untuk bisa menyelaraskan beberapa kepentingan itu, coba cari irisannya gitu ya. Irisannya di mana gitu. Coba kalian desain value chain, coba kalian baca-baca tentang value chain, rantai nilai gitu. Coba petakan value chain dari permasalahan yang kalian angkat. Kalau misalnya kalian ngangkat masalah sampah, spesifik masalah pemilihan sampah
apa? Coba petakan rantai nilainya ada siapa aja pemainnya. Let's say ada komunitas apa ada di situ, dia ngapain gitu ya. Terus nanti sampah dari rumah tangga itu diapain nih? Dikelola ke pemerintah atau mereka mandiri ke bank sampah atau gimana? Jadi petakan pemain-pemain as a rantai nilai di dalam mapping. Nanti kalian akan melihat kepentingan-kepentingan mana yang bisa menjadi irisan dan fokus saja ke situ gitu. Makes everybody happy gitu ya. Cari irisan-irisan yang bisa menyenangkan semua pihak, tapi itu tidak akan bisa maksimal ya. Kalau teman-teman belajar tentang BATNA, best alternative to negotiate gitu ya, antara seller dan buyer itu pasti punya kepentingan masing-masing. Sebagai penjual itu pasti pengen menjual setinggi-tingginya gitu. Sebagai buyer akan pengen membeli serendah-rendahnya. Tapi itu kan nggak mungkin bisa ya diambil dua-duanya. Cari tengah-tengahnya di mana. Nah, itu yang harus kalian cari di beberapa point of interest ya. Dalam hal ini coba baca lagi value chain. Terjawab kah? Oke, Mudah-mudahan terjawab kita ya. mudah-mudahan terjawab nih Mbak. Kita lanjut ke next questionnya Oke. nih. Sometimes I feel afraid of bringing in investor because there are many consequences that often come with investment in a business. Hehe. Apa tuh? Apa tuh konsekuensinya? Kayaknya belum deh. Kalian kan di tahap early adapter gitu ya. Saya juga kemarin head of incubators di Telkom gitu ya. Melihat pitching ratusan pitching, ribuan pitching, pitch deck ya dari teman-teman. Kita belum terlalu concern gitu ya masalah rugi itu kita belum ke situ karena kita menyadari as an investor gitu ya tahap awal kalian early adapter akan memvalidasi dulu dari sisi ide di awal. Setelah kalian validasi ide, kalian validasi solusi gitu ya. Setelah solusi nanti akan kelihatan problem solution fit-nya gitu. Nanti kita akan fokus ke situ. Apakah desain solution yang kalian coba implementasi itu works atau enggak? Ingat, yang dilihat investor adalah traction. Tractionnya bagus apa? Enggak gitu ya. Once misalnya tractionnya jelek, kita nggak akan invest gitu ya. Itu kuncinya. Jadi kayaknya konsekuensi kayak bangkrut gitu, rugi itu masih jauh gitu ya. Ya, dan sekarang banyak program-program yang concern ke early adapter ya, concern ke early stage startup gitu ya. Jadi nggak harus misalnya kayak oh saya udah ngasih pendanaan balikin dong uangnya pakai bunga. Kayaknya belum sampai situ gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah takut untuk pitching ke investor. Oke. Boleh Mas selanjutnya? Jawab ya. Oke. What if there are questions regarding our business valuation? What tools should we prepare to display our business valuation? Wah, ini agak berat ya. Untuk Pertanyaan ini valuasi berat-berat ya bisnis, nih Mbak. waduh masih jauh kakak adik-adik gitu ya untuk valuasi. Kita juga dulu di inkubator Telkom gitu ya. Kita to be honest ya, kita valuasi startup itu tinggi loh. Kita valuasi kalian itu di 7,5 miliar untuk satu startup. Jadi cara ngitungnya gimana valuasi? Saya kasih contoh ya. Kita di Telkom, Incubator Telkom ngasih pendanaan untuk tahapan early stage dari produk validasi sampai modal validasi dua tahapan kita kasih 750 juta rupiah. 750 juta rupiah untuk 10% convertible notes. Convertible notes apa? Hutang. Surat hutang yang nantinya bisa dikonvert oleh PT Telkom untuk menjadi saham di perusahaan kalian. So, cara ngitung valuasinya adalah 750 juta dibagi 10% itu adalah 7,5 miliar. Berarti nilai valuasi dari perusahaan kalian dinilai oleh Telkom adalah 7,5 miliar. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke. Oke, next question nih. Ini udah belum nih. What does a business genuinely need to bring in investor and condition usually indicate that the time Yang is mana nih? right? Yang mana gerak-gerak? Sorry. Yang mana, Mas? Yang when does kayaknya ke atas tuh Mbak. Ke Kayak atas, yang mana nih? Yang warna hijau ini? Yuntung dan Cembula Itu nggak udah sih? Cembula valuation nggak sih udah yang dari tadi. cukung? Nah, yang ini nih. Um, when does Kayak business? Kayaknya itu udah kayaknya dijawab. itu udah dijawab yang valuation ya. Sudah, oke. Lanjut kita Eh, ke ini nih. Jika saya ingin startup ini bertahan minimal 5 sampai 10 tahun, bukan hanya menang mm-mm. lomba, tiga hal apa yang sebaiknya saya prioritaskan mulai sekarang? Waduh, ingin bertahan 5 lumayan lama ya. Startup saya kayaknya yang saya danai setahun juga tumbang.
Oke, kalau pertanyaannya kalian ingin bertahan for boleh dibilang long term, agak long ini ya, antara 5 sampai 10 tahun, apa sih yang harus diprioritaskan? Yang pertama, itu sebenarnya adalah founders. Jadi bagaimana kedekatan kalian dengan tim founders, co-founders itu wajib. Jadi ketika kalian ada ide untuk membangun suatu startup, carilah founders, co-founders yang match gitu ya dengan kalian. Satu dari sisi capability, dari sisi expertise, dari sisi ada personal relationship di situ, carilah yang cocok. Itu sangat penting ya. Karena banyak yang suka berantem di tahun kedua, tahun ketiga terus bubar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah coba desain suatu culture gitu ya. Saya sarankan pakai Scrum ya. Pelajari tentang Scrum gitu ya untuk kalian bisa mendesain solusi dengan cara cepat. Dengan cara cepat, efisien, gitu, resource terbatas, sehingga kalian bisa mendevelop solusi yang sesuai dengan pelanggan kalian atau target users kalian dan kalian bisa langsung dapat traction. Jadi cepat gitu ya sehingga kalian dalam bekerja itu praktis gitu ya. Dan yang ketiga mungkin sering-seringlah ikut atau bisnis matchmaking ya. Banyak sekarang program-program memberikan kesempatan kalian untuk ketemu dengan para founders lain, para mentors network gitu ya, para investor sehingga kalian bisa memperluas knowledge dan juga memperkenalkan solusi kalian atau startup kalian lebih masif lagi. Nah, itu bisa bisa juga mengikuti perlombaan dan lain sebagainya untuk memvalidasi ide kalian. Mungkin 3 poin itu yang penting untuk bisa bertahan ya. Minimal 5 tahun dulu, mungkin Eko 10 kelamaan. Oke. Oke, semoga terjawab ya. And next question itu, if in the middle of building a business there is a sudden change of plan, is there any tips to catch up with things? Oke, sure gitu ya. Jadi pasti akan ada perubahan ya ketika kalian building a business. Jangankan building a business gitu ya. Ketika kalian building a solution aja tuh ketika kalian desain solusi, lagi ngutak-ngatik, lagi coding, lagi bikin produk, pas mau jual, nggak cocok gitu. Teknologinya udah ganti. Si usersnya udah nggak mau make. Nah, itulah kenapa pentingnya Scrum ya gitu ya. Tadi Scrum itu kuncinya adalah gimana kalian secara cepat, secara mudah gitu ya, secara murah mendesain suatu solusi dan terus iteratif sehingga cepat untuk bisa menangkap perubahan di pasar. Oke, thank you. Ini pertanyaan selanjutnya. Berdasarkan pengalaman Anda, model bisnis apa yang paling menarik bagi investor untuk startup di bidang lingkungan, terutama yang masih memiliki sedikit traksi? Oke, untuk revenue stream yang main revenue streamnya tadi kuncinya adalah fokus ke behavior ya dari usersnya. Lihat dulu kalau lingkungan kan macam-macam. Tadi saya contohnya sampah. Kalau contohnya sampah dan customer segments early adopter kalian adalah household, otomatis kan mereka tuh terbiasa dengan bayar iuran sampah per bulan gitu ya. Berarti revenue stream yang cocok adalah subscription gitu ya. Nah, pelajari lagi lingkungannya tuh lingkungan permasalahan yang mana, behaviornya seperti apa, fokus ke customer segment yang menjadi early adopter. Kalau misalnya memang mereka terbiasa one time charge gitu ya, atau misalnya add apa bukan add on ya, semacam freemium gitu ya, mereka tuh oh ternyata tuh nggak biasa bayar, mereka akan membayar ketika sudah menerima manfaatnya. Nah, itu cocoknya freemium kayak gitu. Jadi harus disesuaikan dulu nih sama behavior dari customer segment early adopter kalian. Oke, thank you Mbak Alin. Semoga terjawab. Ada lagi kan nih teman-teman pertanyaan untuk Mbak Alin? Silakan yang ingin tanyakan. Saya masih kasih waktu nih buat bertanya. Ada lagi nggak? Ada Kalau lagi belum kah? ada, Mas Fauzan, aku boleh nitip ini nggak barcode? Bentar. Oh, Aku silakan, juga ada silakan. pertanyaan, tapi nggak harus dijawab sekarang, gitu ya. Oke, oke. Aku titip dulu aja di kolom Zoom ya sebentar. Aku bisa upload Boleh, nggak ya? boleh. Oh, nggak bisa. Restricted admin. Nggak bisa, eh. Saya kirimnya gimana ya? Nggak bisa Oh, nge-upload file. masukin ke share screen Mbak bisa nggak Mbak? Oh, Mas Shirket Serkin boleh, boleh. Iya, dimasukin Oke, aja. di mana? Oke. Ah, tampil ya? Bentar, sorry. Nih, yang ini dong. Tolong di-scan dong barcode-nya. Tampil ya? Teman-teman silakan tuh. Mbak Alin minta tolong di-share. Iya. Ini QR code apa nih Mbak? Boleh tolong dijelaskan?
Ya, ini QR code pertanyaan gitu ya. Bentar, ini aku pindah ke sini. Kelihatan nggak kalau aku pindahin ke sini? Kelihatan nggak ya? Oh, kelihatan, Mbak. Ke nah Kelihatan. pertanyaan tuh kayak gini gitu. Jadi aku tuh pengen Oh, oke. lihat sebenarnya kayak technically kalian tuh sebenarnya tuh udah punya si level nggak sih? Terus gimana komposisinya? Terus inovasi kalian di tahapan apa? Terus fokus dari inovasi kalian tuh mau fokusnya kemana? Agak banyak ya. Terus materi yang ingin kalian tanya lebih lanjut apa gitu. Jadi mungkin nanti aku bisa catch up ke Mas Fauzan gitu ya. Nanti nanti Boleh, setelah boleh. ini gitu ya untuk bantu kalian jawab. Terus apakah dalam proses validasi ini tuh ada yang kalian bingung gitu? Karena tadi aku lihat tuh masih ada yang bingung untuk problem solution fit ya. Terus juga eh, ada pertanyaan spesifik yang mau ditanyain ke aku sama kalau dikasih waktu 7 hari untuk eksperimen sederhana, kalian mau menguji asumsi apa sama hambatan apa sih yang mungkin kalian hadapi ketika validasi dan bagaimana mengatasinya. Jadi ini aku pengen tahu sih di teman-teman cohort ini gitu ya di Maju On ini tuh aku pengen tahu staging teman-teman ada di mana. Terus kira-kira kalau stagingnya di tahapan ini tuh masalah yang terbesar dihadapi apa gitu. Jadi supaya nanti aku bisa dapat knowledge juga ya untuk cohort ini seperti apa. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman bisa scan QR code-nya. Jadi tadi ada beberapa questions dari Mbak Alin. Nggak harus sekarang kan Mbak dijawab. Nanti-nanti Enggak kan. harus. Nanti-nanti Oke. aja sambil santai gitu ya Iya, sebelum weekend tidur ya gitu. Mbak ya, bisa ngeliat-ngeliatin Iya. gitu. Nanti boleh kalau ada isinya gitu ya. Nanti jawabannya nanti saya store ke Mas Oh, Fauzan gitu boleh, ya. Jadi nanti boleh silakan. iya, nanti Silakan Mbak. bisa. Oke. Oke, Boleh teman-teman ada yang difoto mau dulu di ditanyakan dulu screenshot. nggak? Oke. Ada Ada yang lagi mau ini ditanyakan ini dulu? boleh boleh mic on kan yang nanya? Silakan, boleh, boleh. Oh Ibu, ya. atau teman-teman yang mau langsung mic on aja, nggak harus tulis, bisa nanya juga langsung ke Mbak Alin. Kita masih ada sedikit waktu nih. Saya kasih waktu nih buat mic on yang mau tanya-tanya. Silakan. Mumpung Jangan Mbak Alin. malu-malu ya, mumpung Iya, ketemu nih. mumpung Mbak Alinnya masih di sini. Iya, atau mau nanya-nanya nih, kira-kira dulu startup di Telkom tuh masalahnya apa sih yang paling common gitu ya? Common mistake-nya apa? Iya. Atau Karena lumayan loh ya, pengalaman Telkom udah Mbak Alin juga kan ya 200, di Telkom gimana iya, gitu ya. ada 212 startup ya yang didanai Wow. oleh Telkom gitu ya. Udah berapa tuh uangnya yang keluar gitu ya. Tuh teman-teman, Lu, buat dapat investor seperti Telkom susah ya, nggak mudah ya Mbak Alin ya. waduh susah, karena kan kita digital ya, kalian harus digital. Kalau ini kan concernnya ke sosial ya. Nggak harus Iya, digital. Tapi bisa ada yang diambil pelajaran kalau teman-teman mau nanya. Silahkan kalau ada. teman. Saya kasih waktu 2 menit lagi untuk pertanyaan sesi Q&A. Adakah yang ingin bertanya? Mic on juga nggak apa-apa. Ada nggak? Adakah? Yakin nih, kalau nggak saya close nih Q&A-nya nih. Balin, izin penutupan ya. Oh iya, boleh Bu. Kalau boleh, pesan-pesan nih motivasi buat teman-teman startup gitu ya. Kan ini kan masih mahasiswa nih teman-teman, tapi udah Mm-mm. ada nih semangatnya buat ini ya, buat startupnya gitu ya. Tadi juga kan pengennya Ya, sustain gitu. Ada nggak semangat motivasi dari Mbak Alin gitu ya, terutama dari POV-nya investor, jadi biar tambah semangat lagi gitu buat teman-teman. boleh, boleh. Buat teman-teman sekarang yang masih di tahap early ya, early stage gitu ya, dan sekarang masih mahasiswa nih, tentunya ada perkuliahan gitu ya. Mungkin dari aku pertama itu kalian cukup beruntung gitu ya, sedikit apresiasi juga bagi teman-teman di Maju On and Yudi Impact gitu ya, memberikan fasilitas kepada teman-teman untuk bisa memvalidasi ide kalian. Bahkan kalau aku baca memfasilitasi juga untuk kalian bisa getting new traction, early traction gitu sampai ada business matchmaking juga itu mohon diambil kesempatannya gitu berpartisipasi aktif di dalam program ini gitu ya. Pasti ada mentor-mentor juga yang diberikan gitu, nanya pengalamannya gitu ya. Nah, ketika kalian sudah bisa mengoptimalkan resource yang kalian dapatkan di program ini, coba kalian
terus lakukan iterasi ya dari apa namanya desain solution awal kalian gitu. Karena tadi kuncinya desain solution awal itu nggak perlu keren-kerenan gitu ya. Saya banyak baca proposal inovasi mahasiswa tuh keren-keren judulnya gitu, AI lah, IoT lah dan lain sebagainya yang sebenarnya secara realistik gitu tidak memungkinkan untuk diimplementasikan dalam waktu singkat gitu ya. Sehingga tadi kalian harus fokus saja ke core features gitu ya yang memang langsung menyelesaikan masalah. Nggak harus digital, apalagi sosial, nggak harus digital. Kayak tadi contohnya, oh bisa dengan bikin buku panduan untuk orang bisa memilah sampah gitu dan bikin video 3 menit itu cukup untuk bisa kalian desain di awal gitu ya. Ketika kalian sudah coba desain, bikin prototypingnya gitu ya. Videonya juga nggak harus keren-keren, nggak harus pakai artis gitu ya. Bikin prototyping aja yang simple, yang penting bisa mensolusikan permasalahan akar masalah yang tadi kalian angkat gitu ya, langsung testing ke lapangan, validasi langsung gitu ya, dan validasinya juga jangan sekali 2 kali gitu ya, beberapa kali iterasi terus gitu ya, sampai MVP kalian atau core features yang kalian develop itu memang orang mau pakai. Jadi kuncinya adalah pertama mau pakai dulu. Ketika mereka mau pakai, lalu baru kalian cek lagi gitu secara journey-nya apakah ada kira-kira mereka ingin membayar dari solusi kalian. Nah, ini makanya masuk tadi ke bisnis model gitu ya. Ketika kalian sudah di tahapan itu gitu, cari revenue stream dari sisi realistik itu mungkin untuk dibayar sama mereka. Bisnis model mana? Kuncinya adalah sesuaikan dengan behavior mereka. Makanya untuk kalian tahu gitu ya, sering-seringlah menempel kepada mereka, ke customer segmen kalian tadi yang benar-benar menjadi early adopter kalian, pengguna pertama gitu. Mereka mau pakai solusi kalian di awal itu yang mana sih orangnya? Sering-sering ke situ, sering-sering nanya gitu ya, bantuin mereka cara pakai sampai kalian tahu mereka mau bayarnya seperti apa. Nah, ketika sudah sampai di tahapan itu gitu, itu sebenarnya kalian sudah mature untuk bisa kalian pitching ke investor gitu. Karena tadi investor tidak hanya melihat dari traction aja, tetapi juga melihat dari sisi bisnisnya. Ini ada bisnisnya nggak sih, ada uang nggak sih yang bisa dihasilkan dari ini gitu. Jadi tetap semangat gitu ya. Nggak usah pikir kalau startup itu harus profit dan lain sebagainya, itu masih jauh gitu ya. Tadi ada pertanyaan tentang resiko dan lain sebagainya. Fokus aja ke problem solution fit, getting early traction gitu ya. Terus getting new business models, business model canvas kalian diiterasi ketika kalian sudah tahu revenue streams-nya dan ada tractionnya pitching gitu. Nanti mungkin nanti dibantu juga ya sama Maju On dan juga mungkin dari mentor-mentor yang punya networking untuk ke investor. Nanti kalau ada kesempatan langsung go pitching. Mungkin itu Bu Eni, mudah-mudahan bisa membantu ya untuk memberi semangat nih bagi teman-teman di early stage ini. Thank you, Mbak Eni. Sudah cukup jelas, Mbak Eni. Kita ada Cukup, one terima last. kasih. Oke, thank Sama-sama. you, Mbak. Kita ada one last question nih Boleh. dari. Aku stop screen dulu ya. Ya, Ya. boleh, boleh. Oke, untuk pertanyaan terakhir kita, sekarang yang lagi rising startup atau produk atau jasa itu soal apa, Kak? Oke. Soal apa? Oke. Kalau boleh aku jawab pakai North Star Metric ya. Kalau teman-teman nanti coba baca North Star Metric atau metrik bintang utara, itu sebenarnya kalian akan tahu kira-kira solusi desain apa aja sih yang ada di muka bumi ini gitu ya. Contoh simpel ada Spotify. Spotify itu kira-kira dia ngarah kemana nih? Apa metrik bintang utara atau metrik utama mereka ketika itu terpenuhi mereka punya uang yang banyak, mereka punya revenue yang banyak. Coba apa? Kalian dengar Spotify itu yang dinilai sama mereka apa? Berlama-lama kan? Berarti berlama-lama di Spotify. Berapa lama sih kalian dengerin gitu ya? Nah, itu berarti gamification atau model bisnisnya adalah di aplikasi berlama-lama di situ menggunakan produk mereka, YouTube dan sebagainya. Berarti fokus kepada behavior mereka. Kalian akan cari orang-orang yang pengen dengar musik lama-lama. Tapi kalau misalnya kalian ingin mensolusikan productivity gitu ya, jadi membantu orang untuk menyelesaikan pekerjaan lebih mudah, lebih cepat gitu ya. Itu bisa aja kalian bangun suatu aplikasi atau solusi yang memudahkan mereka. Contohnya Miro, kayak tadi collaboration tools yang memudahkan orang untuk belajar bareng, atau Zoom ini masuk productivity gitu ya. Atau misalnya bisa aja nanti solusi yang kalian bangun itu adalah
berupa solusi yang memang project based gitu ya, menyelesaikan permasalahan orang secara one time gitu. Jadi kalau ditanya sebaiknya membangun startup itu atau project itu yang mana sih bagusnya gitu ya. Nggak ada jawaban spesifik sebenarnya yang mana, tinggal lihat aja dari permasalahan yang ada, kalian mau bermainnya di permainan yang mana nih? Permain productivity, membantu memudahkan, mempercepat pekerjaan customer segment yang menjadi target kalian, atau kalian mau suatu tools gitu yang orang akan berlama-lama di situ dan kalian dapat uang dari situ, atau misalnya kalian pengen mensolusikan suatu permasalahan taktis gitu ya, secara singkat tapi cepet gitu. Nah, mungkin ke arah situ ya. Nanti kalian akan kelihatan tuh kira-kira uh, permasalahan mana nih yang bisa dibangun dan dibuat solusinya gitu. Sudah cukup jelas Mas Evando? Atau ada yang ditanyakan? Sudah ya? Sepertinya sudah. Oh, udah jempol tuh Mas Evandonya.